Lagi pas turun, rem saya ngeblong. Yang saya pikirin tuh orang itu bang, orang pas tikungan begitu saya hajar. Bret! Astagfirullahaladzim. Set! Ini merinding beneran gue ini. Buset! Mas, sorry mas. Mobil hancur mas, kata gue. Lu kenapa mas? Wah, gue nabrak mas. Gue nabrak daerah orang lagi nih. Masa Allah itu Anwar bawa mobil kayak nggak kayak biasanya bang, jalan jelek dihajar kubrak. Itu masih kedengeran bang, ada suara kiki. Kata saya, buset ini apaan mas? Ini kagak terima kita mau pulang, Si Anwar bilang begitu. Woi pelan-pelan lu salah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badri Keclok. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah nih di sini. Dan kali ini alhamdulillah kita udah berhasil nih buat ngedatengin Bang Bolang. Setelah 1 tahun lebih ya Bang Bolang kita undang nih, dan beliau sibuk gitu ya. Dan alhamdulillah beliau nyempetin waktunya lagi nih buat berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, jadi gini sob, ada nih sebuah kejadian tadi di belakang layar Bang Bolang cerita. Ini merinding banget sob ya. Dan kisah perjalanan dia selama menjadi supir truk. Oke, langsung kita sapa narasumber kita kali ini. Halo bang. Bang. Siapa namanya nih bang? Bolang. Bang Bolang. Alhamdulillah Bang Bolang ya nyempetin waktunya nih. Alhamdulillah. Nih kita kontak terus nih Bang Bolang nih. Sibuk banget kayaknya nih. Sekarang sibuk apa nih bang? Biasalah bang, rutinitas di tempat kerjaan gitu kan. Sama sekali-kali keluar kota gitu-gitu. Jarang sih, nggak intens kayak dulu. Cuman ada aja. Kadang pas libur juga masih bisa keluar kota. Masih bisa gitu, ya? Iya. Dan alhamdulillah nih Bang Bolang, terima kasih ya nyempetin waktunya. Sama-sama ya. bang. Berarti kita terakhir ketemu 1,5 tahun yang lalu ya bang ya? Bulan Oktober ya? Oh 1 tahun 2 bulanan lah ya kurang lebih ya. Dan alhamdulillah nih nyempetin lagi nih Bang Bolang nih. Karena banyak banget nih bang teman-teman yang request atau komen, Bang Bolang dong, Bang Bolang gitu kan. Sebenarnya kita udah kontak Bang Bolang, cuman beliaunya sibuk banget sob. Kadang pulangnya malam, kadang nggak pulang ya bang ya. Sebenarnya abang kerja apa? Ngayap sih. Nggak pulang-pulang. Kerja sambil ngayap. Kerja sambil ngayap ya. Luar biasa emang Bang Bolang ini. Sehat selalu bang ya. Sukses Amin, pokoknya. terima kasih. Karir makin melejit. Amin. Sehat selalu, lancarkan semua segala urusannya bang nih. Amin. Nah sekarang nih Bang Bolang mau berbagi kisah pengalamannya waktu tahun berapa nih bang? Kisah pengalaman tahun 2000, antara 2018-2019 bang. Oke. Waktu itu ya perjalanan menuju Jawa Tengah. Jawa Tengah Iya. ya? Oke siap. Tadi belakang layar kan abang sempat cerita nih. Dan ini pengalaman bener-bener yang bener-bener gak bisa dilupain lah tadi abang bilang gitu kan. Dan tadi Bang Bolang sempat sedih sob. Mau cerita, pokoknya ngeri, sedih, dan merinding pokoknya dah. Oke, udah gak sabar nih. Tahan dulu bang ya. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Bolang, kisah pengalamannya nih? Jadi pengalaman saya kali ini yang mau saya ceritakan di bulan-bulan November, akhir-akhir tahun 2018 tuh. Di bulan November itu kerjaan sepi. Ya namanya kita supir borongan bang ya. Kalau nggak kerja kan kita nggak dapat duit, kita nggak makan ya. Ya alhamdulillahnya temen telepon bang. Jadi ceritanya dia nelpon tuh ngajak mobilnya dikontrak di daerah Jawa Tengah. Tapi mobilnya dari sini. Mobil apa waktu itu bang? Mobil CDD. CDD itu double, ban 6. Saya ditelepon itu sekitar jam 2 bang. Saya bangun tidur itu. Di mobil saya lagi tidur itu di tempat kerja. Saya ditelepon jam 2, kata saya, ya udah saya kabarin ntar jam 4 sore gitu saya. Ntar kalau jam 4 sore saya nggak ada tarikan, oke ayo kita berangkat. Nggak apa-apa, mobil saya serapin orang lain gitu. Ya udah mas, saya tungguin. Oke udah.
Saya tungguin tuh bang sampai jam 3:30 kagak ada. Akhirnya saya telepon balik. Ya udah ayo kalau mau berangkat. Acaranya gimana nih? Tapi nginap kata dia. Paling lama 1 bulan kita dikontrak di sana mobil itu. Lah terus akomodasi gitunya gimana? Udah disiapin sama yang penyewa. Ya udah. Nanti lu gue jemput, lu siap-siap aja bawa pakaian ganti segala macam gitu-gitu perlengkapan buat selama di sana. Waktu itu nginep itu udah dikasih tahu bang, antara 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi mobil itu emang dikontraknya itu proyek bang, proyek tapi ekspedisi, gitu. Nah singkat cerita jam 7 saya nungguin di pinggir jalan tuh, teman saya lewat berangkat. Masuk tol bandara kan, berhubung saya bawa mobil double CDD kan mau nggak mau harus lewat tol Priuk. Kan saya berangkat habis maghrib lewat tol Priuk dengan keadaan macet segala macam. Saya tembus habis di Halim itu jam 6, jam 9 baru tembus bang ke Cawang karena macet kan. Saya bilang sama teman saya, gue tidur dulu ya, kan gue juga belum tidur. Nanti kalau semua lo ngantuk bangunin gue nggak apa-apa. Saya sering bawa mobil malam bang daripada siang. Saya tidur dulu deh. Begitu udah lewat Halim kan lancar tuh, Cikampek agak mendingan. Saya tidur bang. Nah di mobil tuh saya rebahan tuh. Kan kalau di truk itu orang ekspedisi pasti tahu bang. Belakang itu joknya pasti dicopot. Kan ada senderan tuh. Nah itu pasti dicopot. Biar agak lega kita bisa rebah begitu. Ada bantal juga tuh di mobil bang. Tidur tuh sebenarnya suara mesin masih kedengeran bang sama saya itu. Suara mesin mobil masih kedengeran. Tiba-tiba itu saya ngimpi bang. Saya ada di suatu lokasi. Tempatnya bagus, bersih, indah, asli. Ada cewek satu bang, pakai daster putih, rambut panjang. Saya ngeliatin aja tidur. Kan tadi saya bilang saya kan cuma masih kedengeran suara mesin bang, jalan itu. Saya tuh dibangunin, nah teman saya udah nyampe kilometer 57 bang. Perasaan saya tidur baru sebentar. 57 Karawang apa Kerawang. Karawang. Udah di Kerawang. Udah perasaan saya tidur baru sebentar itu bang. Dibangunin tuh sama temennya. Terus diajak ngopi dulu sebentar tuh sambil ngisi solar kan. Mau ngisi solar kan masih ngantri tuh bang. Saya beli kopi. Udah sini gue beli kopi dah. Beli kopi di rest area tuh. Nah teman Bang Burong siapa namanya waktu itu? Oh iya, saya lupa kenalin bang. Namanya Anwar. Beliau orang Jawa Tengah juga kebetulan. Cuman beliau udah nikah, istrinya orang Jawa Timur. Saya setelah beli kopi nih bang, berhubung antrian panjang, ya minggir dulu dah. Kita minggir dulu tuh ngopi. Tapi mobil tetap nyala mesin mah. Kita ngopi tuh. Saya sambil ngelambun ngerokok. Tiba-tiba dikagetin sama teman saya. Mas, saya kan orangnya kagetan bang. Mas, lu tadi di mobil pas tidur tuh ngomong apaan? Lu ngomong sama siapa? Tadi lu ngomong, tuh ada cewek cakep banget. Tempatnya kok indah banget. Gitu-gitu. Kapan ya gue bisa ke situ ya? Katanya. Dah, emang iya mas? Nih gue mau nanya dah. Gue itu tadi tidur perasaan gue baru sebentar. Orang suara mesin aja masih kedengeran. Lah kok tiba-tiba udah di 57? Coba lu lihat jam berapa? Saya kan tadi di Cawang jam 8:30 bang. Itu saya nyampe ke kilometer 57 itu jam 11:30 bang. Itu masih kena macet ketika di Cikarang. Ya lama juga ya. Berhubung pikir lama juga. Ya udah dah. Ntar gue yang bawa mobil gue gak enak kan sih gitu. Kelamaan juga nih tidur kata saya kan. Udah singkat cerita ngisi solar, ngisi full. Udah sini gantian gue yang bawa. Udah mas terang aja. Gue aja dulu. Gue masih kuat. Ntar kalau keluar tol aja gitu. Mau keluar tol mana? Mau bablas apa mau lewat bawah kata dia. Yang ikut kan situ yang punya batangan. Saya mau cuma ngikut kerja doang nih. Kalau saya nyaranin sih mendingan lewat Dabuan aja, keluar Dabuan gitu saya. Biar kita ngirit aja duitnya. Segitu jalan tuh bang. Jam 12:30 kurang, jam 12 lewat itu bang ya. Keluar tol Dabuan. Dari tol Dabuan itu bayar tol, lampu merah, kita ke kanan. Kita ikutin jalur itu terus, nanti tembusnya ke Pantura. Ya kan? Udah ke kanan, kita ngikutin jalur itu. Kita sambil ngobrol. Mas, gue tuh sebenarnya bingung dah sama kerjaan gue sekarang. Saya bilang, saya curhat itu bang. Gue kadang-kadang kerjaan rame, tapi sehari 2 hari hilang lagi kerjaannya gitu-gitu mas. Kalau emang ada ajak-ajak lah. Apalagi begini nih, gue paling demen nih, kata saya kerja begini nih. Udah jalanin aja dulu kata dia. Yang ada ntar kalau ada gue ajak kata dia. Dia tarikannya bagus-bagus terus bang. Saya juga sempat minta sama dia tuh nggak pernah mau ini ngajak. Kalau mau lu datang ke sini gue nggak akan ngajak gitu-gitu. Setelah ngobrol nggak terasa tuh alhamdulillah bang udah nyampe Subang.
Pas nyampe Subang, jadi Mas gantian Mas. Oke, saya bawa tuh. Saya minum, habis minum saya jalan. Saya masuk tol Palimanan. Terus setelah itu saya keluar tol Kanci nih bang. Pas keluar belok kanan tuh kan Cirebon tuh. Oh berarti keluar masuk tol lagi. Betul. Saya lewat Pantura dulu buat ngirit bang, buat ngirit. Oh iya. Saya masuk tol Palimanan. Dari Palimanan bayar nanti keluar lagi Kanci. Iya. Nah teman saya udah tidur pulas tuh bang. Saya jalan lewat situ tuh udah kerasa ngantuk lagi bang. Gak tahu hawanya tuh males, saya tuh aslinya hawanya males bang itu berangkat itu. Cuman karena emang butuh. Ketika nyampe Cirebon itu yang sebelah kanannya ada rel kereta tuh bang. Saya mutusin untuk minggir dulu dah. Biasanya kalau ngantuk kita keluar mobil pasti agak seger. Paling enggak tuh bang, saya turun dari mobil. Saya ngadep ke paca pintu sambil cuci muka, saya bangun itu saya masih ingat bang orang yang dari dalam mimpi itu saya ngelihat ada di belakang saya. Oh. Saya mau ngelihat tapi pikiran sadar bang. Belakang saya kan rel. Atau itu orang mau dari mana kata saya kan. Saya lihat kagak ada. Wah ngantuk nih pikir saya ini halusinasi udah ngantuk dah. Tapi tetap saya masih jalan karena emang saya berangkat waktu itu hari Jumat. Saya Sabtu harus udah nyampe. Udah dipesenin begitu bang. Yeah. Minggunya kita libur, Seninnya kita baru kerja. Ya udah tuh saya jalan lagi. Lewatin Tegal, Pemalang, Pekalongan ya kan. Nyampe di Banyu Putih. Oh berarti nggak lewat tol nih? Enggak, saya lewat bawah bang. Lewat Pantura ya? Ya, saya lewat Pantura karena kalau lewat tol udah pasti ngantuknya nggak ketulungan bang saya itu. Gitu ya? Iya. Alhamdulillahnya saya nyampe ke daerah Banyu Putih di situ bang. Saya tuh sempat mikir bang, kayak orang linglung. Karena saya sejalan-jalan masih pikiran saya itu emang udah mah nggak jalan kagak serak. Kan saya juga nggak tahu itu bayarannya berapa bang. Oh belum tahu? Iya yang penting mah saya jalan aja, saya pikirnya begitu. Iya. Cuman setelah jalan lah iya ini saya jalan bayarannya berapa saya kagak tahu kata saya. Ya udah dah kerja aja dulu. Teman saya selalu ngingetin saya kan itu udah kerja aja dulu daripada nggak ada tarikan gitu. Jadi kita udah ngelewat Banyu Putih bang, lewat Subah. Ada 2 jalur yang Alas Roban yang jalur baru sama jalur lama. Saya itu sebenarnya nggak feeling bang itu buat masuk ke jalur lama. Saya pengennya lewat jalur baru, tapi kayak kagak sadar saya masuk ke jalur itu bang. Di jalur lama itu ada 2 gerbang. Yang satu sebelah kiri itu mobil kecil, mobil truk nggak bisa masuk. Oh. Jadi kita ngambil jalur paling kanan. Jalur paling kanan itu untuk truk yang muatannya tinggi apa segala macam. Dan untuk lewat jalur Alas Roban arah Semarang, banyakan turun jalannya bang. Saya masuk tuh bang malam udah gelap ya bang, namanya juga jam 3:30 subuh ya. Lagi pas turun, rem saya ngeblong. Saya tuh udah tahu sebenarnya di situ suka ada orang bang. Di situ tuh suka ada orang kayak orang yang mohon maaf ya, yang minta-minta gitu bang. Jadi kalau dari belokan kayak Pak Ogah gitu modelnya. Jadi dia ngasih kode gitu-gitu. Cuman gak pakai senter, pakai lilin. Pakai lilin. Itu kalau malam kalau lewat situ pasti kaget kalau lihat itu. Iya. Saya dulu awal-awal bahkan sampai sekarang kalau saya masih lewat sana saya pasti kaget. Itu di pinggir jalan bang? Di pinggir jalan, pas setiap ketemu tikungan pasti ada. Oh, setiap tikungan? Tikungan yang tajam kan di Alas Roban itu ada yang modelannya S tapi nggak disebut S. Jadi ngelihat begitu kita di atas, kalau ke bawah ya kelihatan tuh di bawah. Gitu-gitu pasti kelihatan jalurnya. Dia berdiri sendiri atau rame-rame? Sendiri. Makanya kaos bajunya hitam lagi. Baru tahu ya. Oke. Kalau ketemu siang pun ada, emang ada itu. Saya jadi ngeblong. Teman saya itu bang, nyampe kebangun kepental orang saya nabrak. Oh nabrak? Nabrak bang saya. Yang saya pikirin tuh orang itu bang, orang pas tikungan begitu saya hajar. Bret! Astagfirullahaladzim. Set! Anjing berinding beneran gue ini. Buset, mas, sorry mas, mobil hancur mas kata gue. Lu kenapa mas? Wah gue nabrak daerah orang lagi nih. Dilihat, mana yang lu tabrak kagak ada apa-apa. Tapi untungnya bang, begitu pas saya sadar ya, begitu pas saya diituin sama dia, sadar, cet. Jadi ini kan tikungan begitu tuh, letter U, mau turun. Depannya kalau ngantem, ya kita kena tembok gitu lah, karena kan dia agak tinggi, kayak bukit-bukit gitulah ya, sebutnya bukit-bukit kecil. Iya. Ya kalau nabrak begitu itu tinggal dikit bang, paling 20-30 cm. Oh, tapi nggak sempat nabrak? Nggak, sempat ngerem, tapi kerasaan saya nabrak itu orang itu bang. Oh. Orang saya sempat turun, setelah ngobrol gitu kan kecot nih berdua jadinya, namanya panik. Ntar mas gue turun dulu dah, gue pengen lihat. Saya turun ke kolong, kagak ada bang. Oh. Kagak ada sama sekali itulah. Tapi mas, waktu itu abang ngerasa nabrak dia? Ngerasa nabrak bang, orang dari atas itu
Muatan saya kosong, udah dibantu pakai handbrake, kagak ketahan. Kosong padahal muatan saya itu, Bang. Iya. Lu ngantuk kali? Kagak, orang makanya gue lewat bawah biar kagak ngantuk. Dah, saya mundur tuh. Sepi kagak ada itu sama sekali, Bang. Gak ada mobil lewat sama sekali jam segitu. Yang saya anehnya waktu kejadian itu. Iya. Akhirnya saya mundur tuh. Mundur juga kan mater ya, namanya basah pinggirannya itu. Saya jalan lagi, teman saya melek, nyampe keluar jalur alas roban itu. Set. Udah keluar, nanti ngambil kanan, kan itu. Nanti ketemu lagi nyampe ke lampu merah, setelah rumah makan Niki, lampu merah kita ke kiri. Arahnya arah ke Semarang. Saya pikir udah semerawut. Pikirin yang tadi nabrak apaan gitu. Itu dengan sadar nggak sadar itu kita udah ngecek, Bang, ke bumper depan, ke kolong, nyampe ke belakang, kan kalau nabrak amit-amit ya. Takutnya di gardan belakang tuh nyangkut orangnya kan. Ya amit-amitnya ya. Saya berpikiran masih itu. Itu nyampe nggak tidur. Mas Anwar kagak tidur nemenin saya doang. Padahal dia ngantuk, saya tahu tuh. Dan akhirnya saya, udahlah kita ngeres dulu dah, ngeres. Yaudah ngeres. Di situ ada rumah makan setelah Barokah. Saya berhenti di situ. Saya nggak berani rapat ke dalam ya, karena di sana banyak mobil gede. Saya milih yang di pinggir jalan aja. Tukang parkir nyamperin, Bang. Kebetulan tukang parkirnya emang kenal. Saya kan biasa dari dulu emang lintasnya ke situ kan. Nah ya, weh Mas pulang, neng diwai. Mana aja Mas, nggak pernah kelihatan. Ya tadi kan lagi sepi. Pas di depan diliatin. Loh, awakmu pernah nabrak opo? Lu habis nabrak apa gitu? Nabrak opo? Mau renek tabrakan opo-opo, yuraru opo-opo. Tadi kerasanya nabrak, cuman gak lihat apa-apa. Turun, Bang, suruh turun. Kucing yang ketabrak, Bang. Nempel di bumper depan. Orang nempel begitu, palanya kesangke, berdarah. Saya secara sadar itu berdua sama Mas Anwar, itu sampai Mas Anwar ngotot. Itu kagak ada, Bang, kucing. Ya kan mau gak mau kita udah ngantuk, Bang, jam segitu ya. Nguburin. Mana baju yang harus dipakai lagi. Udah, setelah dikubur, kata yang si ini apa tukang parkirnya, udah masih istirahat dulu aja. Dilihat jam, wiset. Udah jam 5, nanggung kata saya. Nah di jalur Semarang itu lewat Kali Kangkung, kalau kita lewat lebih dari jam 5 itu mobil double udah gak bisa keluar, Bang. Gitu. Jadi ada waktunya, ntar jam 9 kita baru boleh keluar lagi. Ya mau gak mau kan, kita udah telat atau udah ngantuk, kita tidur di situ. Pas tidur itu saya malah keingetan lagi si cewek itu yang tadi, Bang. Kebawa mimpi lagi cewek itu. Saya dalam mimpi sempat mikir, yang saya heran kenapa lu lagi nyamperin gua, ada apa nih? Itu saya pikir begitu kan. Singkat cerita saya dibangunin, berhubung saya udah bilang sama si tukang parkir ini, tolong bangunin saya jam 8:30 gitu. Dibangunin tuh. Tahu nggak ngapain, Bang, si orang tukang parkir? Jagain saya tidur. Temen saya sama Anwar itu kagak tidur malah. Dia kan ngobrol berdua nih, saya tidur aja. Itu malah jagain saya tidur. Lagi tidur tuh duduk, tar tidur lagi. Tahu-tahu berdiri, ntar tidur lagi. Dih, beneran Mas? Ya. Tahu gitu mau dia videoin aja. Lah ngapain lu ngevideoin gitu saya bilang gitu kan. Iya. Nggak ada kerjaan amat videoin. Udah mandi itu, Bang. Singkat cerita mandi jam 9 kurang 10 jalan pelan-pelan. Kita udah bisa lewat tuh. Kita udah bisa lewat. Begonya saya bilang sama Anwar, kan tadi saya bilang, Bang, kenapa kita pikir jam 9 baru bisa lewat? Lah kan ada tol di depan. Saya nggak kepikiran itu, Bang. Iya. Sekarang kan kalau lewat Kali Kangkung, kita setelah habis jalur Kali Kangkung naik dikit terus turun arah kota emang nggak boleh, kita masuk tol kan bisa. Saya malah kagak kepikiran gitu, kepikirannya untuknya ngaso, istirahat. Tapi kan ada, alhamdulillah juga, ketahuan tuh nabrak kucing. Itu sempat dibego-begoin juga sama Anwar, loh, bohongin saya lo ya kan. Pengen istirahat doang aja nyampe begininya. Bukan gitu Mas, emang benar-benar badan kagak enak gitu. Akhirnya saya masuk tol lagi tuh, Bang, Kali Kangkung. Ngambil tol Banyumanik, nanjak tuh jalan, jet. Ketika saya udah bayar Banyumanik tuh, Bang, pikir saya udah deket nih orang yang dituju. Cuma di Jawa Tengah ini pikir saya itu kan. Saya sambil ngobrol nih, saya bawa mobil sambil ngobrol. Ngomong-ngomong kita nginep di mana, Mas? Kita aja belum tahu mau dikasih penginapan di mana. Lah terus ini gimana? Udah pelan-pelan aja, ntar juga dikasih tempat. Pokoknya kita udah semua akomodasi udah disediain, makan apapun. Emang benar, Bang, disediain. Kita jalan, berhubung di telepon gak diangkat-angkat si orang ininya, orang yang proyeknya ini. Kita berhenti di kilometer 429 rest area tuh sambil mengisi solar juga. Saya makan apa segala macem. Berhubung siang kata saya, udah Mas gantian Mas, saya kagak mau bawa mobil siang dah kata saya. Udah
jam 1 saya baru jalan lagi tuh bang. Jam 1 siang jalan, nggak lama begitu jalan terus ditelepon. Nah ketika ditelepon saya turun, saya ke toilet dulu ya. Gitu. Saya tuh cek. Ini mobil saya di sini arah keluar di depan pom bensin tuh bang, keluar 429 arah keluar. Itu di depan ada pom bensin yang arah mau keluar tol ya. Ini saya di sini, ini toilet belah sini nih. Nah ketika saya keluar dari toilet nih bang, kan saya madep pas di sana ya. Itu saya ngelihat, lah saya pasti, saya kayaknya pernah lihat tapi di mana ya? Lah ini bukan cewek yang, lah ini mah iya yang semalam saya ngimpiin, yang saya ketemu bilang saya di Cirebon bang, yang di belakang rel itu. Iya. Ketika saya liatin tuh kan penasaran tuh bang ya, kata saya tegesin tuh, perasaan saya itu saya diem di situ, saya nggak ngerasain jalan, karena posisi dia ada di seberang sana itu di parkiran, seberang parkiran, saya diem saya tenetin aja, tiba-tiba dia yang narik saya dari belakang, tukang parkir area situ security. Harap mati boh, trailer lewat bang. Oh. Begitu trailer lewat, saya mereka, ya apaan sih mas katanya. Dari tadi gue kagak ngapa-ngapain, yang pakai bahasa Jawa ini saya ngomong bahasa Indonesia. Saya dari tadi nggak ngapa-ngapain. Saya diem gimana tuh jalan pelan. Emang mau ngapain Ri lu katanya. Bener bang saya dari tengah-tengah itu. Jadi trailer itu lewat orang dikelaksonin saya kagak denger. Trailer itu ngelaksonin. Wah gak beres lu emang lu katanya. Dia sempat bercandain saya. Yah jadi nyesel nih gue ngajak lu gitu kan bilangnya. Dia sambil senyum-senyum. Nah saya kan terus kepikiran bang. Jangan-jangan ini orang tahu. Sebenarnya saya juga belum tahu dia tahu apa enggak ya bang. Cuman ini pikiran saya doang nih. Ini jangan-jangan orang tahu nih. Udah jalan tuh bang. Sekitar jam 1:30 jalan. Gak lama ditelepon sama yang punya proyek ini. Nanti langsung ke pingin depan ini ya. Ini saya share lokasinya katanya. Oke, baru kita ngebut tuh bang. Jam 3:30 kita keluar tol Solomadu. Ketika keluar tol Solomadu kita ngambil arah Surakarta nanti ada Tugu Lilin, kita ngambil arah Klaten karena tujuan kita mau ke Jogja. Kita nyampe situ, ngikutin jalur. Ketika nyampe, nanti kan kita ngikutin jalur itu, nanti terpecah bang. Kita bawa mobil barang tuh kan gak boleh lurus lewat kota setelah nyampe Klaten. Sebelah kanan itu ada masjid patokannya, Masjid Al-Aqsa kalau nggak salah. Nah kita belok kiri arah Lingkar. Di Lingkar itu kita berhenti, dia minta berhenti, maghrib. Berhenti dulu sholat segala macam, udah. Ya mas gue yang bawa lagi, saya yang bawa tuh. Arah Jogja, dilihat di GPS bang. Buset lah masih jauh ini jalur kata saya. Dia mau gimana? Mau langsung masuk sekarang atau mau tidur di jalan dulu nih? Kita masih hari Sabtu, besok Minggu masih libur. Kita juga belum tahu tempatnya kayak apa ini. Udah jalan aja pelan-pelan. Nah akhirnya jam 7:30 apa jam 8 waktu itu kita jalan. Oh sampai malam lagi tuh. Nyampe ketemu malam lagi. Itu kan kita juga jalan sambil nungguin info kita mau tidur di mana bang. Oh iya. Kecuali kita nggak diinfo senyampainya kita bisa tidur di jalan apa di rest area apa di pom bensin gitu-gitu segala macam. Dan emang itu udah jadi kebiasaan kan dulu. Setelah nyampe jam 7:30 jalan, Lingkar abis saya belok kiri arah jalan Jogja. Yang tadinya jauh di GPS baru jalan paling nggak nyampe 2 jam bang. Kalau sejam udah lewat, nggak nyampe 2 jam tuh disuruh belok kanan. Saya belok kanan lah. Nah pas belok kanan dejavu saya. Dejavu dalam arti gini, saya ngelewatin jalur ini. Perasaan kok bagus banget tempatnya gitu-gitu kan. Yang tadi saya pertama, saya masuk jalur itu bang. Dejavu tuh kayak, mungkin ada yang nggak paham dejavu. Dejavu itu kayak kalian mimpi, tapi kayak pernah merasakan gitu. Jadi kalian merasakan, tapi kayak pernah mimpi gitu ya. Ya, mulanya kayak begitu bang ya. Iya, saya pernah tuh beberapa kali dejavu. Kayak pernah kesini gitu. Oh pernah mimpi nih, pernah ke tempat ini gitu. Tapi kita pernah ngerasain gitu. Ya, akhirnya saya jalan tuh bang. Saya jalan ikutin jalur itu. Nah ini kebalik sekarang bang. Di GPS itu udah deket titiknya, tapi kok masih jauh. Depan belok kanan, atau belok kanan terus mas. Ini lama-lama kita balik lagi kalau suruh belok kanan. Bener bang. Kita cuma muter-muter di situ doang. Kita maju belok kanan, dari sini belok kanan. Ya terus aja di situ terus. Dan akhirnya kan mikir, udah berhenti. Udah bang, saya nyari tempat kopi aja dulu gitu. Nah kebetulan di depan ada tukang kopi bang. Saya mesen kopi. Saya doang mesen 1. Dia bilang udah 1 berdua. Ada hansip lewat. Ngapain mas itu mas? Ngopi pak. Oh udah gitu doang. Orangnya jalan. Nah si Anwar nyamperin. Nanya alamat dia.
tahu alamat ini nggak? Oh, alamat ini mah deket mas. Di depan ntar belok kiri. Kedengeran di kuping saya tuh belok kiri. Dari tadi suruh belok kanan mulu kan saya ini GPS. Error mungkin pikir saya. Udah jalan, kita bayar, beneran bayar saya itu bang. Bayar orang 5.000 perak itu saya bayar. Kemarin kopi. Berapa 3.000 udah biarin dengan 2.000-nya. Saya jalan. Akhirnya alhamdulillahnya ketemu juga tuh penginapan. Nggak jauh dari jalan raya sebenarnya bang itu. Saya masih ingat dan nyampe terakhir pun ntar saya selalu ingat itu. Paling jauh kira-kira itu cuma 3 km dari jalan raya untuk ke lokasi saya. Jadi saya masuk jalan raya Pantura, bukan Pantura di sana jalan raya Klaten Jogja itu. Saya masuk kanan, nah dari situ tuh kurang lebih 3 apa 5 km gitu bang. Setelahnya ntar ketemu kali, saya ke kiri. Nah belok ke kiri, di depan itu ada penginapan kosong yang udah kagak pernah dipakai sama sekali. Nah saya di belakangnya. Sampai itu bang, saya di penginapan itu. Nah saya gambarin di dalamnya itu, di situ modelnya kos-kosan bang, atas bawah. Jadi ketika masuk, di situ ada gerbang, masuk, kos-kosan dulu sebaris. Nah saya ngambil yang ke kiri, sama itu juga, cuman bloknya beda bang, atas bawah. Saya masuk, saya parkir. Sambil nungguin orangnya belum datang. Nah akhirnya si Mas Anwar ini telepon sama ada kontak personnya kan orangnya. Pas di telepon itu perbincangannya adalah, oke Pak tunggu sebentar, saya ke situ 5 menit nyampe gitu. Oke. 5 menit nih Bang. Oke. 5 menit di Jawa nih. Saya ngobrol rokok, habis 2 batang baru nyampe. Wah, setengah jam dong. 5 menit dari mana gitu. Iya. Datang, cuma ngobrol doang. Mas ini kamarnya yang pertama ya, pintu pertama. Setelah terima kunci nih Bang, Bapak itu nyaranin Pak Haji ini di kamar nomor 1 aja yang di bawah. Padahal saya pengennya yang di pojok Bang. Kan paling enak kalau di pojok mau ngapa-ngapain kita udah paling enak lah kalau pikir saya di pojok. Ya udah mau nggak mau di situ. Yang saya ingat itu harga kosan itu 850.000 sebulan. Setelah kita nurunin barang nih dari pakaian segala macam, kita beresin di kamar, terus duduk kita di depan tuh berdua ngobrol. Akhirnya ngobrol. Ya udah Mas, mau lu dulu apa gua dulu, gua mau mandi nih. Ya udah lo dulu, mandi saya Bang. Itu jam berapa waktu itu Bang kira-kira? Kurang lebih jam 1 Bang waktu itu. Oh, tengah malam. Tengah malam saya mutusin mandi, orang badan lengket banget Bang. Saya udah beres mandi nih Bang, udah beres mandi saya keluar. Si Mas Anwar tuh jalan ke depan. Saya ikutin Bang. Saya ikutin lah kan kebun Bang, jauh-jauh itu kebun. Saya ikutin. Untung saya tarik itu orang. Kalau kagak mah nyemplung depan saya baru tahu depan itu kali. Dan enggak ada pagernya. Jadi di situ ada pohon pisang yang saya tahu itu pohon pisang pas paginya ya. Pohon pisang itu ada 4 berjejernya begitu Bang lurus. Kayak tiang. Nah di sebelahnya sini pohon mangga. Itu saya tarik. Lu mau kemana Mas? Ya Allah, dilihat. Buset, selangkah lagi menyemplung gitu. Kagak kerja urusan, mulai ngurusin ke rumah sakit. Udah, masuk. Di kamar, nggak mau cerita di kamar tuh. Saya rebahan aja. Udah Mas tidur. Baru mau tidur Bang. Itu saya mau ngelihat jelas banget pertama yang nyampe paginya saya berantem sama Anwar. Perkaranya apa? Botol. Botol itu aqua sisa setengah Bang. Aqua yang 1 liter tuh. Air mineral 1 liter, sisa setengah. Berhubung kita tidurnya di bawah, kan kita nggak dikasih ranjang, cuma dikasih kasur gitu Bang. Itu sih persis di bawah kakinya dia tuh begitu tuh, botol. Dikirain saya ditendang dia. Masa iya lama sih Bang? Seberapa lama sih kalau kita sentuh begitu dia begini? Ya kan nggak mungkin juga dia nyampe begini Bang. Oh, kayak getar-getar gitu. Getar begini, goyang. Iya. Wah, kata gue, ini tendang loh. Saya saking takutnya Bang, saya kerubunan aja udah tidur. Saya sambil mikir, buset, ini apa lagi ya? Ada-ada aja tuh Bang, kejadian-kejadian kayak begini gitu. Saya kadang mikir, siapa juga yang mau ya Bang, ada kejadian begitu ya. Dan bukan sekali 2 kali, kalau buat saya kejadian begini banyak Bang sebenarnya Bang. Cuman kadang ada yang berani saya ceritain, ada yang nggak berani juga. Karena kan saya juga nggak mau menyudutkan satu tempat apa satu wilayah, apapun orang, apapun itulah. Saya nggak mau nyerempet-nyerempet ke hal yang nggak enak buat mereka, merugikan mereka juga. Nah, singkat ceritanya pagi ini Bang datang. Saya bangun tidur, marah-marah Mas Anwar. Maksud lu apa Lang? Gue lagi tidur lu tendang-tendang. Maksud lu gimana Mas? Ya saya juga jadinya ini juga namanya bangun tidur Bang. Siapa yang terima juga ya langsung diomel-omelin. Gue lagi tidur lu tendang-tendang, lu mah enak langsung madepnya ke belakang, ngebelakangin gue. Terus gue terus tidur lagi. Kasurnya yang lu tendang-tendang. Lah terus lu ngelihat gue lagi ngapain? Malah duduk lagi begitu aja. Gue panggil-panggil nengok kagak. Lu ngelihat gue nggak gue lagi ngapain?
Ya gue lihat lu nya lagi duduk. Mikir saya malah bang, diomelin begitu saya mikir. Pikir saya ini apaan sih kata saya. Kalau buat dimasuk akal emang jelas nggak masuk akal. Kalau toh emang kalau masuk akalnya kan begini bang. Oke, seumpama saya nendang, yang dia lihat saya harusnya tidur bahan. Kenapa dia harus ngelihat saya duduk? Ya kan nggak masuk akal. Saya pokoknya udah saya jelasin apa segala macam kayak nggak terima bang, nggak percaya gitu. Pada akhirnya udahlah, kesel banget gua. Akhirnya dia beli makan tuh. Itu belum cucian belum apa bang, nggak cuci muka terus keluar dia nyari makan. Saya mikir aja itu seharian. Ini orang mana nggak balik-balik lagi bang. Berangkat itu jam 8 pagi baru bangun. Itu pulang-pulang jam 12 baru masuk kontrakan, masuk kosan lagi. Masih cemberut aja. Saya tanya nggak diapa-apain, udah biarin aja. Akhirnya namanya saya muda kan ya, saya nanya sama dia, Mas, sorry nih, sebenarnya udah masalah apa lagi nih? Demi Allah nih, gua kagak namanya nandangin lu lagi tidur, gua kagak. Nah sekarang gua mau nanya, lu ngapain nakut-nakutin gua? Botol bisa gerak sendiri, gua lagi mau tidur tuh, lagi nonton TV. Tiba-tiba itu botol gerak sendiri, lu tendang, lu ngapain ngeledekin gua? Baru sinkron. Oke, maaf ya, tahan dulu ya bang ya. Mungkin teman-teman di rumah denger nih suara bercek-bercek, suara air gitu kan. Alhamdulillah di sini hujan, jadi kita lanjutin. Jadi mohon dimaklumin ya. Oke, silakan bang. Saya jelasin panjang lebar, akhirnya sedikit ngereda tuh bang emosinya dia tuh. Akhirnya ngebay-bayin lah. Sorry ya intinya minta maaf gitu segala macem. Kita sinkronin tuh bang cerita yang tadi. Saya masih sinkron itu, saya masih mikir gini, Mas, kalau emang seumpama lo nggak lihat gue lagi tidur, lo liatnya gue lagi duduk, yang kesirep gue apa lo? Gitu kan? Iya. Nah sama kejadiannya kayak pas kita di Lasroban kemarin yang gue bilang gue nabrak, yang kesirep lu sama gue, bukan lu doang apa gue doang, dua-duanya. Kita malah diselamatin sama tukang parkir yang di rumah makan tadi saya bilang bang. Yang saya bilang nabrak kucing. Lagian ada aja lagi. Sebenarnya itu si Mas Anwar itu ke situ juga malas bang sebenarnya, cuma dia nggak bilang kalau dia malas ke situ. Tadinya dia itu pengennya mah sendiri, cuman berhubung males, nggak serak, bayarannya gede cuman nggak serak. Namanya kayak ekspedisi. Ekspedisi kiriman tuh bukan 1-2 tempat bang, pasti banyak. Dan udah gitu jumlah tonase pasti berat. Kalau untuk ekspedisi yang saya tahu ya. Nah ngobrol, sehingga cerita masuk maghrib nih bang. Ada Hansip lewat biasa namanya Akamsis itu ya, salaman. Ngobrol saya bikinin kopi tuh. Dia minta KTP, saya kasih KTP. Oh ya udah Mas, saya kan kebetulan kalau disebut ya tetangga bang. Di ini Jogja, saya Purworejo kan deket. Paling ke rumah paling lama 2 jam juga nyampe rumah saya kan. Iya. Jadi ngobrol segala macam. Dia pesen, Mas di sini jangan suka ke atas malam-malam, udah di bawah aja. Dia emang kenapa? Udah nggak usah, ngapain di bawah aja. Dia kan sampean juga kamarnya di bawah, mau ngapain ke atas ketika gitu. Masing-masing punya wilayahnya. Saya belum connect, dia bilang masing-masing kita punya wilayahnya, saya nggak connect ke situ. Kalau saya connectnya adalah ya kita punya kamar di situ, ya udah di situ aja, kita mau ngapain? Kan kos-kosan bang. Lain cerita kalau kita bertamu ya kan, kita bebas mau kemana aja. Dan sedangkan di situ saya nggak ada yang kenal juga. Dan yang di situ penghuni cuma 2, saya 1, di atas saya persis di atas 1. Cuman 2. Tapi kalau yang di sebelah sini tuh yang saya lihat lampunya yang nyala itu 3. Sana di kamar itu di kosan itu tuh kalau lampunya nyala pas depan pintu itu ada isinya. Di situ ciri-cirinya tuh. Saya tahu pun karena udah ngobrol sama yang pemilik itu. Nah, kalau saya dikasih tahu orang di atas ada yang ninggalin juga dari satpam dari Hansip itu. Beliau itu Hansip. Ya udah Mas, kalau gitu udah malam, sampai istirahat, besok Senin kerja. Emang di mana? Saya nggak bisa nyebut daerah sama PT-nya bang ya. Iya. Mohon maaf. Pokoknya saya dari situ kurang lebih setengah jam saya nyampe ke tempat muatan saya itu. Baru mau tidur bang, gak lama ada yang ngetok. Tapi ngetoknya bukan kayak tuk itu enggak. Tok gitu. Si kebiasaannya Mas Anwar ini kalau tidur sebelum pakai headset, dan pasti kencang kedengeran Mas saya bang. Musiknya itu samar-samar kan suka kedengeran tuh kalau orang main kencang. Kok bisa dengar orang ketok pintu? Nolang ada yang buka pintu, bukain lah. Ada yang ngetok pintu, tolong bukain lah. Buset, canggih nih kuping gitu saya gitu kan. Saya buka, kagak ada orang. Si Anwar itu keadaan lagi rebahan pas segitu saya mau buka pintu, dia duduk bang. Nah ketika saya buka pintu, Allah ngejeblak.
Siapa yang ngejeblok? Anwar. Kayak kena angin bang. Wah, aku bilang, lah. Lu bercanda mulu lah. Kagak tutup. Kata, tutup tuh sama saya. Kenapa mas? Udah tidur. Itu jam berapa itu? Antara jam 10 jam 11 bang, orang belum lama. Iya. Setelah maghrib tuh saya ngobrol sama Hansip itu panjang lebar segala macam tuh. Jam 10 apa jam 11 dia pamit, biasa kan muter dia tuh. Saya, udah dah, gini aja dah. Kalau emang lu kagak serak nih tempat, nyari tempat lain aja. Ya udah lihat DO aja, lihat DO kata dia. Lihat DO. Dapat kiriman ke Bali waktu itu dapatnya tuh. Jadi kiriman itu ngampas. Pertama saya itu ngirim dulu ke Mojokerto, ke kawasan Ngoro. Dari kawasan Ngoro saya lanjut ke Bali. Ya udah besok pagi kita tidur, kagak bisa tidur semalaman bang. Baru mau merem, dari atas tuh ada orang jalan, jelek. Ini suara apa? Jangan mainan tembok yang digebugin dulu. Siapa yang ngebugin tembok? Orang tidur kasur kagak pada nempel ke tembok. Yang satu deket pintu, yang satu di sini ada rak buat nyimpen handphone apa gitulah, kayak lemari kecil gitu. Ya kan kita nggak ditepetin ke tembok. Kejadian jam 1. Ada lagi bang jam 1. Di atas saking keselnya Anwar bang, naik dia malam-malam bang. Naik ke atas. Ada apaan sih? Gitu dia naik ke atas langsung bang, wangi. Dipikir saya cuman saya doang bang yang nyium wangi itu, wangi bunga melati itu. Anwar dari atas langsung buang turun, langsung masuk kamar kerubunan gitu. Ini orang ngapain gitu sih. Udah kagak cerita tuh. Tapi kita dalam ketakutan itu berpikirnya gini bang, kok bisa nggak ada angin, nggak ada apa, kita bisa tidur pulas sampai pagi. Orang kalau udah ketakutan kita kagak bisa tidur bang. Seketika orang turun, yang saya nyium bau wangi, saya masuk, saya tutup, tidur udah pulas. Saya nggak ada mimpi apa-apa itu, nggak ada mimpi apa-apa. Pagi tiba nih, kita udah siap-siap segala macam. Jam 8 kita berangkat ke tempat muatan. Itu truk ditaruh di mana bang? Di depan kos-kosan bang, cuman ya agak jauh, kurang lebih 30 meteran gitu. Karena memang di situ ada buat parkirnya. Kalau buat mobil pribadi sebenarnya depan kamar bisa, berhubung bawa mobil saya kan gede, jadinya agak jauhan. Tepatnya di samping ini bang, pohon mangga, di pohon mangga itu. Nah paginya itu saya mau jalan ke tempat muatan, nyampe sana ngantri bang. Tadinya mau di cancel, besok aja katanya. Lah jangan, mau jam berapapun muat aja mas kata saya. Megang berapa duit buat makan besok emang cukup kata saya. Ya udah ditungguin tuh. Dari jam 8 kita berangkat, jam 9 nyampe lokasi, kita muat jam 3 sore. Muat kurang lebih waktu itu memakan waktu 2 jam karena barang-barang kecil, namanya ekspedisi banyakkan barang kecil. Untuk yang kiriman ke Bali, saya kiriman itu ke Nah yang satunya itu dikirim ke kawasan Ngoro. Setelah beres muat dengan 2 segel nyampe sono, persyaratannya adalah setiap bongkar nyampe lokasi kita harus ada orang yang ngawal untuk buka pintu. Jadi di sana itu udah SOP-nya seperti itu. Ya udah kita tinggal ngikutin kan. Ya udah beres muat kita jam 4:30 jam 5 kita beres muat, kita pulang dulu nih bang ke kosan. Nyampe ke kosan itu, ke penginapan itu, namanya di perkampungan ya bang. Kita kalau jam-jam segitu kan lagi enak-enaknya nikmatin suasana. Bikin kopi si Anwar, bikin 2 dibawa ke atas, kita ngopi. Nah si jendela kan setiap kamar ada pintu, ada jendela tuh bang. Itu Anwar penasaran sama itu kamar yang di atas pada berisik itu bang. Itu mas saya berdua. Jadi si jendela itu kebuka sedikit. Kan suka pakai hordeng tuh. Hordengnya kebuka sedikit. Si Anwar ngintip bang. Loh. Wah yuk nih lang. Sopo wi. Lah. Sopo mas? Itu cakep banget siapa di dalam. Mana? Kagak lihat saya bang. Di dalam kaca itu saya lihat. Mana kagak ada orang. Buset. Lah itu mau barang mahal semua di dalam. Wah gila nih pikir saya ini orang nih. Saya pikir gitu kan. Udah ngopi-ngopi aja dah. Kagak lama. Maghrib kita yuk turun. Ntar aja dulu gitu. Minum. Serbang lagi bang. Wangi melati lagi. Keluar dari kamar itu. Langsung saya turun lagi ke bawah. Kopi saya tinggalin bodo amat. Turun pas ada Hansip itu. Abis dimaki-maki sama Hansip saya. Sampean kan udah saya bilangin mas. Jangan ke atas. Udah di bawah aja. Masing-masing punya kawasannya. Masing-masing punya wilayahnya. Baru connect saya bang di situ. Akhirnya semalam siapa yang ke atas? Ada yang ke atas nggak semalam? Digituin sama Hansip ini. Tuh, Mas Anwar semalam ke atas. Bener-bener gitu. Sampean saya kasih tahu. Saya buka, saya megang kuncinya itu kamar. Gitu. Emang dia itu sebenarnya mah pengawas itu juga bang. Jadi akamsi untuk keamanan daerah situ dan ditugaskan untuk penginapan itu.
Dibuka, kosong kamar. Yang kata dia barang bagus di dalam mana nggak ada. Kagak ada orang bang, tapi nyala. Kan saya tadi bilang setiap kamar ada orang itu pasti nyala kan lampunya. Iya. Kagak ada orang, kosong blong. Kontrakan kosong gimana sih bang? Kosan kosong, kagak ada, kasur aja nggak ada. Anwar bengong. Tadi yang gue lihat apaan lah? Lah mana saya tahu mas, orang sampean lihat gue intip aja kagak ada apa-apa. Masing-masing udah punya kuncian sendiri dan masing-masing sudah punya pemikiran sendiri nih bang. Dalam arti begini, yang saya ceritain si cewek ini dia nggak tahu kayak apa rupanya. Nah dia udah sempat lihat nih si cewek ini rupanya kayak apa dan saya nggak tahu itu. Paham ya sampai situ ya? Paham. Dan pada akhirnya saya nggak cerita, udah dah daripada kita dapat yang begini, udah kita jalan. Singkat cerita habis mandi, Isa kita jalan nih bang. Kita lewat arah menuju arah balik lagi ke sana lewat Klaten. Saya masuknya tol dari Solo Madu itu, tapi ngambil arahnya arah Surabaya. Tadinya saya mau lewat bawah, cuma berhubung berangkatnya udah kemalaman. Karena saya kalau itu yang saya tahu surat jalan bisa expired. Oh, bisa jalan. Dia bisa expired. Jadi kalau kita nyampe tujuan terus tanggal bongkarnya itu sudah seumpama contoh harusnya bongkar tanggal 1, tepen saya datangnya pas di tanggal 1 tapi lewat jam 3 itu udah nggak bisa bongkar. Saya harus ngajuin lagi surat jalan buat bongkar besok tanggal 2. Saya jalan masuk itu sekitar jam 9, jam setengah 10 bang. Saya nyampe tol. Udah saya lewat tol terus. Saya keluar. Berhubung saya mau ke Ngoro, saya keluar Jombang tuh bang. Saya keluar Jombang, saya itu kawasan situ tuh, kawasan Ngoro itu nggak terlalu familiar sebenarnya. Saya masih ngikutin jalur GPS waktu itu. Iya. Teman saya apalagi, saya ngikutin jalur GPS. Berhubung nyampe situ kan malam bang, jam 2 apa kurang-kurang jam setengah 3 gitu. Udah sepi. Udah tengah malam. Udah tengah malam. Mau kota mau apa namanya GPS kita nggak tahu bang. Itu kota apa mau kemana tetap ngarahinnya kan jalan terdekat. Malah lewat pesawahan tengah-tengah sawah saya malah jalannya diarahinnya. Kata Anwar, ngikutin GPS ya kebangetan, mobil segini dimasukin aja. Ya biar nyampe ke rumah-rumah warga itu bang saya. Lewat rumah-rumah warga. Dikasih jalan-jalan pintas. Iya. Kawasan Ngoro nyampe sekarang pun saya itu nggak tahu itu pintu depannya di mana, nggak pernah tahu. Saya masuknya lewat belakang. Jadi lewat belakang tuh. Oh itu kawasannya udah jelas tuh, tinggal nyari PT-nya kata saya. Akhirnya nyampe lah sekitar jam setengah 6, udah agak terang. Nyampe kawasan untuk bongkar, nunggu pengawasan dulu dong, datang checker segala macem. Saya telepon, oke mas sebentar, nanti jam 9 ya saya baru nyampe ke situ. Saya masih ngobrol ngarur ngidul sama dia biasa, ngobrolin yang masalah di rumah atas itu gimana. Saya sempat nawarin juga ke dia begini, ntar kita pulangnya dari Bali, saya mau silaturahmi sama teman saya dulu kan ada yang di sana tuh, yang ikut bantuin saya juga kan, yang waktu dicerita kemarin tuh ada. Oh iya. Saya juga mau silaturahmi, ya barangkali ada rezekinya bisa ketemu lagi nih, kita ngobrol di sana sekalian, kita ya curhat aja sama dia, insya Allah dibantu. Yang udah pun saya begitu, saya bilang ya gimana nanti aja mas. Gak lama datang tuh, ayo mas kita bongkar dulu nih. Bongkar, saya laporan security, beliau laporan security ngambil surat jalan, dia masuk ke dalam, terus dibuka segelnya, bongkar. Sudah bongkar, dikasih uang jalan lagi yang buat dari ke Bali. Kasih uang jalan, saya langsung udah keluar, saya lewat tol lagi. Lewat tol sampai Surabaya, dari Surabaya seperti biasa, arahnya arah ke Malang dulu, nanti nyampe ke Malang baru kepecah dari Kejapanan, nanti ngambil yang arah Probolinggo. Jalurnya sih jalur sama aja bang, nggak ada jalur lain ke situ yang bagi saya ya. Saya taunya cuma itu jalurnya. Keluar Probolinggo Timur mentok, saya belok kanan, lurus, nanti ketemu Jalan Pasuruan, kanan udah, saya ngikutin jalur itu. Dan yang anehnya bang, itu muatan saya palingan kurang lebih cuma 3 ton doang bang. 3 ton doang muatan saya. Dikit 3 ton ya? 3 ton dikit, karena kan yang sebagian udah bongkar duluan iya, di kawasan itu tadi. Sisa itu saya cuma tinggal 3 ton. Saya masuk daerah kawasan Paiton. Baru mau naik bang, udah mogok mobilnya, kagak bisa ngapa-ngapain. Emang kagak dicek dulu mas? Lah, tadi ngecek sama lu yang benar bang. Air radiator apa kita baru lah. Namanya mobil muda mah kita mau ngisi air radiator semana banyak sih bang. Iya kan? Saya langsung pikiran, buset, gue pernah ngalamin kejadian di sini nih. Cuman saya nggak cerita sama Anwar. Saya bilang, ya udah ademin dulu aja tuh mobil. Ntar biar udah dingin baru kita buka air radiator. Nunggu tuh bang. Kan tadi saya setar dari sono sekitar jam 10-an tuh dari Ngoro. Saya nyampe ke sono tuh jam 2-an, jam 2 siang.
Jalan-jalan lagi tuh jam 4 bang. Sore. Jam 4 sore. Itu mogoknya kenapa bang? Nggak masuk akal bang kalau tuh overhead. Overhead gimana ya? Air harusnya habis, enggak. Kalau sumpama nyampe nelpon si Anwar itu nelpon sama temannya yang mekanik, ini mobil mati gini. Ngejim enggak lah. Tiba-tiba mati, yaitu ngejim namanya kata saya. Iya. Tapi dibiarin di starter masih ngekek mau nyala. Dicek lagi dibuka udah dingin, dibuka tuh air. Ada airnya bang, kulen airnya, air hijau. Set jam 4 di starter nyala. Jalan tuh. Ya elah udah males-malesan lagi. Tapi untungnya emang expired masih lama kan surat jalan itu. Yaudah dah kita mau nggak mau jalan. Jalan masukin Probolinggo. Udah lewat Probolinggo jalur biasa. Masuk Situbondo lewat Alas Baluran. Seperti biasa tuh lewat Alas Baluran. Halo bro, gak biasa megang HP mahal. Saya cerita pas di Alas Baluran sama dia. Hati-hati rawan kecelakaan, saya bilang begitu. Ngoceh mulu lu kan. Dari tadi lu cemberut mulu mas, gue nggak biasanya ngelihat lu cemberut. Nggak, gue bingung dan ini mobil kenapa ya, perasaan berat banget. Dalam hati, lah dikirain gue doang mas yang ngerasain di mobil berat, lu juga ngerasa berat. Muatan cuma 3 ton lah, begini kok berat kata dia. Mobil Canter bang, mobil Canter kan saya berani jamin kalau buat lari paling enak kan saya pikir. Udah dah, katanya biarin aja. Jalan ngikutin jalur itu, saya inget bang kejadian yang dulu saya pernah lewat jurang tangis itu. Oh iya, yang sebelumnya itu. Betul. Saya lewat situ saya langsung baca-baca tuh. Baca-baca istighfar juga sampai kedengeran sama Sarwar, istighfar mulu ngapain? Diam jangan banyak omong. Saya istighfar aja tuh. Begitu ngelewat situ bawa bleng. Yah. Mambu apa iki? Lah enggak tahu mas, emang lu nyium? Saya pura-pura enggak nyium aja itu, padahal saya bilang, bau apaan mas? Kagak nyium. Wah, baunya begini. Buset, langsung ngacir itu dia bawa mobil. Cuok. Mas pelan-pelan kita ngirit solar. Udah antar aja di depan. Di depan udah nyantai itu. Ketemu lampu merah tuh. Ada rumah makan sebelah kiri, enggak jauh ada lampu merah. Udah kita ngopi. Dah, jangan banyak berhenti mas. Udah jam berapa kata saya ini. Jangan banyak berhenti, udah yang penting nyampe dulu Prabuan kata saya bilang begitu. Ntar kalau mau berhenti udah nyampe Watu Dodol nggak apa-apa. Kita kesono dekat. Kita nggak usah mikirin lagi buat apa-apa segala macam. Iya. Nah udah. Saya tuh nyebrang situ tuh pagi bang ketemunya. Kebanyakan berhenti jalan sama dia tuh ampun capek di badan asli dah. Makanya nyampe sekarang kalau dia, woi jalan temenin ya gue yuk. Orang nyampe saya cerita aja dia ketawa-ketawa di sini. Dia kalau nonton, ceritain dong cerita gue. Lu mau ngikutnya kemari? Saya tantangin begitu malah. Nyebrang saya ke bagian kapal jam 7. Jam 7 pagi. Nyebrang nyampe sono jam 8:30. Saya lewat jalur biasa. Nah ketika nyampe PT tersebut saya bongkar. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Nah saya mau telepon WhatsApp waktu itu bang. Begitu mau telepon WhatsApp, kontaknya udah tulisannya undang. Undang? Ya kalau di WhatsApp kan kalau udah nggak aktif tulisannya undang. Oh. Ya kagak bisa ditelepon. Saya telepon biasa udah nggak aktif nomornya. Ya mau nggak mau bang, jadinya pulang kecewa saya juga itu sempat. Padahal ini kesini pengen ketemu nih, mumpung kesini gitu pikir saya. Udahlah balik. Emang langsung suruh balik saya juga itu kan. Saya balik seperti biasa, berangkat jam 3 sore. Saya setelah beres bongkar di PT jam 3 beres bongkar. Jam 8 saya nyampe pelabuhan lagi. Jam 10 berhubung waktu itu parkirannya agak ini bang, maksudnya ngantri di pelabuhan Gilimanuk untuk ke Katapang agak padat. Saya ke bagian yang delay jadinya. Tadinya saya suruh naik tongkang, cuma saya nggak mau. Kalau naik tongkang saya datang langsung nyebrang, cuma saya nggak mau kan. Dan nunggu aja yang ntar ke bagian itu yang jam 9, jam 8 apa jam 9 itu saya kurang inian lupa saya. Udah saya jalan, udah nyampe pelabuhan Ketapang, dah kita keluar ada pom bensin. Jadi arahnya itu arah ke kiri. Kalau kita pulang mau arah ke Situbondo kan, kita udah keluar pelabuhan kita ke kanan bang. Yang pom bensin terdekat arahnya keluar kita ke kiri, udah pom bensin dulu dah kita tidur. Udah malam, udah tidur. Kita dapat muatan lagi hari Jumat, berarti kan seminggu kemudian kita masih aman. Iya. Kita berangkat Senin, nyampe situ Selasa, Rabu bongkar, kita hari Kamis masih di sini. Nyampe sana langsung muat lagi aman gitu gue mas. Udah tuh, saya tidur sampai pagi, nggak ada kejadian apa-apa bang. Udah, akhirnya
Jam 12 yang berangkat, saya jam 11 malam udah keluar tol tuh. Saya jalan pelan-pelan bang, wah mobil rasanya berat banget asli bang. Ini mobil itu beratnya gak karuan. Orang sekarang bawa mobil, lari 60 apa 80, mesinnya doang yang suaranya kasar, larinya mah kagak ada. Pengen gitu ya. Iya pada di tol. Oke lah di tol sekarang kita bisa ngebedain jalur aspal sama jalur cor-coran. Pasti kita lebih kenceng di aspal daripada cor-coran. Cuman kan suara mesin gak gitu-gitu juga bang. Nah singkat cerita, kita udah nggak jauh nih, udah mau keluar exit tol nih. Di exit tol itu kira-kira jam 10 apa jam 11 malam. Ketemu malam lagi tuh bang. Berhubung saya udah bener-bener udah nggak kuat, mata saya pengen tidur. Gantian mas ya. Udah dia yang bawa. Saya tidur. Saya tidur aja. Tidur juga tidur ayam. Alhamdulillah perjalanan pulang saya nggak ngerasain apa-apa, nggak ada mobil mogok apa, nggak ada segala macam, alhamdulillah. Ketika udah masuk jalur Klaten itu arah ke penginapan, tiba-tiba mobil yang tadinya dari lari di 80 ngeden tiba-tiba itu seperti loncat bang. Jadi kayak gas ketahan, kupling diinjak gitu, terus dilepas tuh, jeng. Oh iya, kaget gitu ya. Iya. Loh. Saya nyampe bangun, loh. Lah iki kok enteng men. Iki mobil enak iki enteng nih. Ini enak amat mobil enteng ini. Lah, emang dari tadi gimana mas? Ya, lu tahu sendiri mobil berat. Berarti mobil pengen dibawa lu kali mas. Mobil dibawa gua kagak cocok tuh mobil. Saya bilang gitu sama si Mas Anwar. Iya. Wah ini nggak beres, udah kagak beres. Kita pindah kosan aja yuk. Mau nyari di mana? Harga duit segitu di sini. Udah kita bayar kagak. Udah mending dikasih. Sekarang kalau kita bilang sama orangnya cari lagi penginapan lain, buset deh. Ngelunjak amat kata saya pikir gitu kan. Udah dikasih gratis minta yang lain. Loh gitu. makanya. Oke. Udah tuh, kita nyampe situ kan nggak langsung tidur bang. Kita cucian dulu apa segala macam kan ada keran di situ. Kita ngobrol. Ketika ngobrol, saya nggak tahu kalau kamar sebelah saya 1, 2, 3 itu ada yang ngisi. Saya nggak tahu dan di situ pun nggak ada kendaraan. Saya taunya itu ada yang ngisi, berinteraksinya besok paginya. Kita ngobrol sama beliau. Nanya beliau dari Sumatera. Dia kesini ada kerjaan 2 minggu apa 1 minggu saya lupa. Ada meeting gitu-gitu lah bang. Dia cuma akomodasinya kecil, cerita-cerita gitu dah. Beliau sama istri nginep di situ. Terus kegiatannya mau kemana mas hari ini nih? Kalau saya nggak kemana-mana, belum dapat DO, orang saya supir borongan. Cuman saya dikasih penginapan di sini. Gitu. Wow, lambanya mau kemana sama masnya? Belum ada juga mas, meetingnya di cancel, mana udah nyampe sini kan gitu jadi pengeluaran banyak segala macam gitu-gitu. Ah ya udah, yang enak kemana jalan-jalan ya mas? Waduh, kalau nanya yang jalan enak-enak mas saya mau mending yang jauh sekalian kata saya. Orang saya mah supir, mbak tanyain jalan enak-enak kata saya nggak tahu saya. Udah, saya beli makan tuh. Yang selalu beli makan tuh bukan saya bang sebenarnya di situ. Anwar terus yang selalu beliin saya makan. Tapi yang anehnya, yang saya heran ya setiap dia beli makan selalu pulang pas jam 12. Mau berangkat jam 10, mau berangkat jam 11, itu tetap berangkat jam segitu. Ataupun malam keluar, datang pun dia jam segitu, jam 12 malam. Kan seminggu saya nggak narik di situ bang. Masih berdua sama itu orang, sama orang Palembang itu. Begitu pas hari Minggu setelah kepulangan dari Bali, hari Minggunya, kita mau tidur bang. Abang pernah dengar suara gelas kalau bukan jatuh ya, tapi dilempar jarak jauh kena tembok. Prang tang gitu. Kita ada pantulan dua sumber bunyi ya. Celang cang gitu tuh. Prang pecah bang. Suaranya di kamar atas. Nah, penasaran itu ada apa itu? Namanya kalau saya pikir, saya udah kedengeran itu suara nangis bang. Anwar pun connect, narik saya, udah jangan keluar, udah biar aja di dalam. Lu jangan keluar, udah diam di sini. Iya, oke kita kayak sini, gue pengen ngopi. Enggak, gue udah tahu tabiat lu kalau gitu-gitu. Kita udah tahu lu. Itu kamar atas kagak ada siapa-siapa kata dia. Ya, akhirnya, mas ya. Dikirain manggil saya sama Anwar, manggil lakinya jalan bang ke tempat yang pertama saya datang si Anwar mau ke kali. Oh iya ya. Dia malah nyamperin sumber suara itu di sana. Disamperin sama Anwar, ditarik, gantian sekarang dia narik dia, dilihat, buset, mas lu ngapain? Ngelihat itu mas, tadi lihat saya cewek di situ nangis minta tolong, kata dia bocah. Ada lagi kata saya ini yang enggak aja kan pikir saya. Udah mas ini mas. Nyampe di jewer-jewer sama bininya, buset lu ngelirik cewek mulu sih, gitu kan. Ada-ada aja lagi. Berempat persis bang, saya udah balik ke kamar. Berempat persis masih denger itu suara. Wow, komprang gitu segala macam. Naik kita ke atas berempat. Ya si mbaknya itu yang minta karena
suaranya cewek terus dia merasa sama-sama cewek kan. Dibuka bang, kagak ada orang. Kosong. Kosong, orang yang saya tahu kosong. Saya ditanya sama masnya, itu ada orang apa enggak sih mas? Saya nggak tahu mbak, saya nggak ikut-ikut campur, bukan ranah saya untuk itu. Udah, akhirnya turun. Hansip itu saya ngelihat bang, Hansip itu ada di gerbang dan dia nggak berani masuk. Udah kedua kali kita naik ke atas. Dan kejadian itu untuk dua kalinya juga saya ngelihat kontrakan itu kosong. Sekitar jam 12 malam, saya mau tidur. Kedengar lagi suara itu lagi bang, gelas. Pang, ngomprang, ternyata di mana? Sebelah yang si mbak-mbak itu tadi kesurupan. Kemasukan. Mas, tolong mas. Istri saya mas. Istrimu kenapa? Udah itu lihat dulu, dilihat kata si Anwar. Dilihat. Buset. Madapnya ke sana. Percaya nggak percaya bang? Ini yang saya bener lihat aslinya. Ngomong sama Anwar barengan. Saya ngomongnya ini. Maksudnya barengan gimana nih? Ngomong ini tuh bareng saya. Bang Bolang sama si Anwar bareng Iya, ini. begitu saya ngelihat si cewek itu lagi kesurupan, dia itu pakai daster putih, rambutnya panjang. Saya bilang ini tuh bareng sambil nunjuk bareng sama Anwar. Ini, tapi nggak saya terusin. Setelah itu si Anwar itu nanya sama suaminya bang, ini kenapa istrinya mas? Nggak tahu bang. Ini sudah dari tadi udah ada 5 menit kesurupan. Orang segala gelas dibanting-bantingin. Padahal kan siang setelah saya masuk ke kamar setelah maghrib itu dia keluar bang, dan di dalam itu nggak ada gelas. Nah ketika pulang itu ada gelas 3 biji. Kata dia, siapa yang masukin? Nanyanya ke saya lagi, saya nggak tahu mas. Saya sama Mas Anwar lagi tidur di kamar nih, kata saya. Nah ini gimana nyembuhin mas, tolong istri saya. Kakinya itu udah berdarah bang, udah kena beling. Aduh. Ya kan di situ pada sebenarnya dia duduk, cuman dia jalan terus ditarik sama suaminya tuh. Dia cerita sama saya gitu. Tuh udah beling mulu bang di kakinya mas. Nggak lama, alhamdulillahnya nih Hansip datang. Onopole, lihat set. Ya, udah dibilangin jangan ke atas katanya gituin. Sama Hansip langsung masuk. Ya saya nggak tahu udah dibacain apa segala macam, terus tidur udah tidur. Saya baru ngomong tuh. Pas udah itu pokoknya tidur saya langsung ngomong sama suaminya. Mas mohon maaf sebelumnya nih. Sebelumnya gue nanya juga nih sama Anwar. Tadi saya bilang ini kejadian ini nih. Pertama gue udah ngalamin dia ngerasain gue di mimpi mas. Rambutnya segitu, terus pakai dasternya itu. Gue nggak tahu nih kebenaran apa kagak nih. Anwar ngomong yang sama. Lah, lu selama ini cuma ngumpet-ngumpetin doang Mar. Yang gue bilang kemarin yang gue ngeliat cewek, ya itu dia orangnya. Mukanya gimana cirinya? Jelasin sama dia gini segala macam. Lah sama. Lah ini gimana sih kata Hansip itu? Udah mas, ntar saya jelasin di luar kata dia. Udah kita ngobrol, kita biarin dia tidur dah. Ditutup pintunya tuh. Ini suaminya ikut ngobrol? Suaminya ikut ngobrol di luar, tapi di depan pintu sambil jagain kan takut kenapa-napa lagi. Iya. Nah si Hansip ini, si temannya bersihin bekasan belingnya tuh. Kita ngobrol, mas. Saya tuh udah bilang kan di sini jangan, terutama sama mas ini nih yang udah duluan kemari daripada masnya. Kayak saya bilang gitu. Kita punya tempatnya masing-masing. Ya Pak, sekarang gini, kalau sampean cuma ngomong ke saya doang, saya tahu apa. Sampean ngomong ke Anwar tahu apa. Oke, kita stay di sini terus. Lah kan saya keadaannya di luar. Ketika saya datang ke sini tuh orang udah nginep. Dan Bapak tahu, kejadian yang udah dialamin ini saya sebenarnya kagak pengen ngomong dari awal tadi bahwa saya udah ngalamin itu segala macam. Cuman berhubung udah kejadian nih, saya ceritain nih sekarang nih. Hansip itu nggak tahu saya ngumpetin segala macam itu. Saya udah ngerasain dan pada akhirnya yang dibukain sama Hansip itu kosong. Kan saya udah tahu itu bang. Nah si suaminya tadi kan nanya, emang sebenarnya di atas ada apa? Oh itu bukan ranah saya. Saya tadi jawab gitu. Ini bukan ranah saya nggak tahu di dalam ada apa. Nah, sekarang ada orangnya, kalau mau dijelasin lah silahkan. Jelasin tuh bang. Lagi ngejelasin enak-enak kesurupan lagi aja. Kata saya buset, apalagi nih. Aduh, mas gini deh. Ini kalau emang sembuh malam ini juga keluar dari sini ya. Sama Hansipnya gitu. Kalau ini ntar bisa nih, tapi ntar langsung keluar. Lama banget lagi bang yang keduanya bang. Nyampe gue mules-mules sama si Anwar. Ini ada aja kayak, ini gara-gara lu kali lang. Gara-gara saya sih katanya. Masih aja nih yang begitu-gitu bercanda kan kesel jadinya bang. Udah mata ngantuk ngurusin yang beginian lagi gitu sih. Ya Allah, ada-ada aja lagi. Udah sembuh, langsung diberesin pakaiannya bang. Pakaian mereka nih, suami istri itu diberesin. Yang begonya lagi, dia kan ke situ ke bawa kendaraan bang. Dia jalan kaki.
Ya kan tadi saya bilang jalan kaki masuk ke situ aja 3-5 kilometer buat ke jalan raya. Iya, iya. Akhirnya lu beneran mau balik sekarang mas? Anterin aja naik truk. Lah dia yang naik truk, gue baliknya yang kagak mau, nggak berani. Anwar berani nggak? Gue berani katanya. Ya jalan-jalan sepi begitu bang. Buset udah tengah malam lah, saya juga 4 orang, ada yang kenal kagak. Pikir saya Pulang sendirian. aduh Ya. ampun. Nah si security, si Hansip ini bilang gini, ya namanya alhamdulillah ada alhamdulillahnya juga. Pojok sana tuh ada motor yang punya kosan. Kalau mau pakai motor silahkan. Tapi ntar di depan sono itu ada warung, meskipun tutup kuncinya simpan situ, ntar saya ngambil motornya. Jam 2 dia keluar dari penginapan di bawa motor. Nggak, paling jam 3 bang, kurang lebih jam 3. Orang saya masih melek, masih di luar, saya masih itu sama Anwar. Hansip itu udah keluar. Jam 3 balik lagi lah, saya tanya. Lah mas, niat pulang apa kagak? Saya bilang begitu kan. Mas, ini saya bisa pulang apa enggak sih? Dari tadi saya ngelewatin sawah mulu, ketemunya ini lagi. Udah berapa kali? Udah 3 kali. Mendingan mas pulangnya besok. Motor diparkirin, ngobrol sama saya itu, sama suami istri. Kagak tidur sampai pagi. Mas, pada saat tadi saya keluar kemana dari sini? Ke kanan kan? Iya ke kanan. Saya ngikutin. Lihat. Terus, nah si istri saya itu ngasih kode. Kode apa? Yang nepukin begitu. Dia berasa ngomong si istrinya, cuman si lakinya kagak denger. Jadi kayak dibudekin gitu bang. Jadi dia berasanya itu cuman muter-muter di situ aja. Istrinya enggak. Cuman suaminya kan suaminya yang bawa motor dong. Iya, iya. Mas, gini deh. Ini kan wilayah orang. Ini tempat orang nih. Ini di sini ngapain nih mas? Pertama masuk sini deh ngapain? Kalau gue sih terus terang mas ya, gue nggak tahu kan. Gue nyampe sini sampai udah ada. Nah sebelumnya itu gue nggak tahu di sini lu ngapain. Yang gue pertanyain adalah sekarang lu sama istri beneran apa bukan? Terus saya bertanya itu sempat, mohon maaf sebelumnya saya nanya ini, bukan bang. Bukan suami istri. Oh bukan. Bukan. Itu Anwar nyampe ngomong kasar bang, kencang banget kalau bahasa Jawanya. Opo. Gogok tuh di bahasa Jawanya, wasu. Kesel banget itu dia. Orang saya nyampe tembok jidat sih bang. Ya Allah bang. Ternyata bukan suami istri. Bukan suami istri. Alasan meetingnya bukan meeting. Hansip itu sebenarnya udah tahu, cuman gak mau cerita. Jadi kejadian itu udah nyampe pagi setelah subuh. Kalau emang mau keluar dari sini, lu minta maaf dulu. Saya kan gak gitu apa ya. Anwar bilang lu minta maaf dulu sama penghuni sini. Jadi tanya habis sholat dia minta maaf ini segala macam. Pagi-pagi pulang dijemput sama Hansip. Ayo kalau mau pulang gua anterin. Wiset, lah semalam kenapa kagak? Saya sama Anwar ngomong, pinter banget nih orang. Malam kenapa ngomong kagak? Anterin ya, malah suruh ngambil motor di sono. Dia kan balik lagi gitu, saya bilang gitu. Balik lancar Hansipnya. Setelah setengah jam kurang lebih balik lagi tuh Hansipnya. Jadi gini mas, kejadian semalam itu di sini itu dulu sempat ada pasangan suami istri. Cuman ya begitu, bilangnya bukan yang lu tahu sekarang, itu bukan suami istri. Pertama bilangnya suami istri. Nah berhubung si ceweknya ini anggaplah seperti simpenan gitu-gitu. Dia itu ditempatin di sini, kontraknya di atas. Pas begitu mau diterusin cerita bang, lagi begini-begininya bang ceritain, datang yang punya kontrakan, langsung kagak diterusin cerita. Belum dapat saya jawaban itu. Ngapain mas? Gitu. Ngopi, bikinin kopi. Nggak jadi ngebahas itu, baru ngomong ke situ doang, baru nyampe cewek simpenan, PR buat saya cewek simpenan. Terusin nggak? Menang kok. Diem gitu, diem bahasa. Menang kata dia. Udah ngopi segala macam, udah terus ditanya sama yang kontrakan. Masih lama mas tugas? Paling ini tinggal ngabisin 2 DO sih kayaknya, pulang udah ini. Oh, tapi udah dibayar full kan sama si bos? Udah mas, orang dibayar sebulan. Oh ya udah nggak apa-apa, kalau toh sebulan juga jatuhnya kan murah daripada hitung harian kata saya kan. Habis ini kemana? Cuma dapat DO kota-kota doang saya bilang. Kota mana nih? Di Jogja dan sekitarnya doang, paling gitu doang, ke Klaten paling udah. Karena di luar kotanya kan gantian bang, kalau saya terus keluar kota mulai mau banget saya juga itu. Oh gitu ya? Saya kira mah misalnya ke Bali, udah ke Bali terus nih, besok ke Bali lagi. Pengennya saya begitu waktu itu, duitnya kencang. Kencang ya duitnya ya? Kencang, cuman kan gantian kita ya, namanya dia ngontrak kan 5 mobil, pengennya rata bagi-baginya gitu. Kontrak cuman sebulan juga nggak nyampe sebulan, cuman 3 minggu kan waktu itu. 3 minggu juga kebanyakan istirahatnya di kos-kosan. Nah, jam kurang lebih azan zuhur lah bang ya. Selepas azan zuhur kurang lebih jam 1. Jam 1 itu saya niat bilang begini. Kan saya belum keluar jalan kaki di situ bang. Selama saya di situ belum pernah keluar jalan kaki. Selalu naik mobil. Nyari makan yuk. Nyari makan. Keluar.
Lu biasanya nyari makan kemana? Ke kiri kata dia. Oke, ke kiri. Kita ke kiri. Jelek jalanan, bener jelek bang. Jadi jalanan bagus yang saya rasain ketika masuk nyampe tempat saya itu jembatan, klek belok kiri, udah itu jelek dan kesana itu jelek, bolong-bolong itu jalannya. Nah, itu abang biasanya bawa truk lewat mana? Jalan yang bagus kan saya masuk dari jalan raya belok kanan itu masih jalan halus. Oke. Nah terus ketemu jembatan, selek langsung belok kiri. Nah kesananya itu ternyata jalan jelek. Saya taunya pas jalan kaki. Iya, iya. Selepas jalan kaki, war, kayaknya kita pernah jalan ke sini tapi kapan ya? Saya bilang begitu sama dia. Ya ini kita lagi jalan, enggak. Kita dulu perasaan kita sempat pernah jalan ke sini sama lu kok, gue sadar ini jalan nih. Gue ngomong sadar. Ini di Javu lagi ya nggak mungkin pikir saya kan. Lu mau beli nasi di mana? Oh di depan sono. Pantesan kalau beli makan nasi nyampe jam 12 lah jauh bang. Nah saya ngelihat ada gubuk yang di sebelah kanan. Kan ini sawah, di sini rumah. Ntar ketemu rumah lagi satu lagi jauh lagi ketemu sawah. Saya ngelihat ada gubuk. Lewat deh. Pas nyampe depannya tuh serbang wangi. Buset, wangi amat ini. Nggak tahu alasannya kenapa apa. Taunya si Anwar lari. Ya dia lari, pikir saya ada yang ngejar anjing apa-apa. Saya ikut lari kan bang, nyampe ke jungkal-jungkal. Saya sama si Anwar lari. Cuman gara-gara bau itu doang. Lu bisa jangan belajar gila, ini daerah orang. Begitu saya berhenti itu depan rumah kosong bang. Jadi saya selama ngelihat jalur itu tuh kan rumah di kiri doang, sininya sawah. Cuman ketemunya gubuk itu tadi satu. Rumah ketemu satu, ntar berapa meter kemudian ketemu rumah dan itu kosong, itu nggak ada penghuninya sama sekali. Yang saya lihat waktu itu ya, padahal siang bolong. Saya udah makan nih dapat jauh. Jalur itu kurang lebih ada 2 apa 3 kilo. Ya kan berasa bang namanya di kampung jalanan lurus ya kan. Dan itu pun adanya cuma dari jalan itu juga masuk lagi ke gang ke kiri. Namanya di kampung bukan gang kayak jalan gitu, nggak jauh dari situ ada warung nasi. Enak makanannya enak saya akuin. Udah nyampe situ. Udah yuk jangan lama-lama balik lagi gitu. Nah ketika udah beres makan kita jalan. Dari jarak kita jalan ke gubuk itu kurang lebih 30 meter bang. Nah si Anwar itu duduk. Ayo War jalan kata saya. Ntar aja nunggu orang, nunggu teman kata. Lah kan rumah gua berdua kata. Udah iya ya. Pas lagi duduk itu bang, tiba-tiba dia lari. Sambil ketawa-ketawa ya, saya juga ngikut lari kan ya. Ini saya nyampe ke kosan bang, itu nyampe ke penginapan. Masih ketawa-ketawa sambil lari. Puset perut sampai sakit saya itu. Akhirnya saya ngobrol sama dia. Lu ngapa? Lemon tadi lu kagak nyium? Nyium sih. Ya itu. Lu mau tahu alasan gua kalau beli nasi lama nungguin orang barengan gua katanya. Gua lewat situ sendirian takut. Makanya tumben-tumben lu ngajak beli makan ya gua ajak aja lewat situ. Padahal logikanya bang, secara ininya mah kita belok kanan aja kan nggak jauh di situ ada tempat makan. Yang sana saya bilang ada tukang kopi. Oke. Ya kan? Dah itu saya skip dulu di situ. Dah saya ngobrol sambil masih ketawa-ketawa tuh. Ada lagi Hansip itu datang siang-siang minta kopi. Kalau itu belak-belakan minta kopi dia. Pas lagi udah dibikinin kopi, nimbrung nih bang. Nah si Anwar celetuk begini. Pak kemarin katanya mau cerita. Cepet kepotong kan gara-gara Pak Haji datang kemari. Enggak. Udah nggak perlu tahu yang begitu-gitu, kalian nggak perlu tahu. Oh ya udah kan langsung senyap tuh. Ya kan. Saya dulu sih saya kayak gitu. Dulu sih lagian gitu. Malah nanya-nanya enggak udah sekedar ngobrol-ngobrol aja. Udah jadinya yang tadinya pengen ngobrol kan jadi kikuk bang, kitanya juga ya. Jadi canggung. Iya jadi canggung. Jadi suaranya kagak enak nih. Pikir udah, alhamdulillahnya dia terus. Ya udah mas, saya mau keliling lagi ya. Tapi udah agak mending ngomongnya nih. Udah mas ya, saya mau keliling lagi. Oh ya, makasih kopinya ya sama-sama. Masuk kamar. Saya cerita sama si ini, sama Mas Anwar tuh gini. Mas, kejadian gua pas di Cirebon itu yang saya lihat mas, kan saya nyampe ketakutan kagak inian kan begitu saya lihat di kaca terus di belakang gak ada orang. Ya logikanya aja, rel. Mau ada orang ngapain di situ? Jalan Pantura kan lebar bang, kata saya di tengah-tengahnya trotoar, terus ke sininya ada rel kan lebar jaraknya kan. Dan ditambah lagi yang pas saya di Las Roban yang saya rasa itu nabrak orang sampai kita turun kita periksain ke kolong nggak ada, yang sampai mas bilang coba lihat di keadaan kari nyangkut, kan nggak ada mas. Kita bang ngeliat kucing kagak. Orang sampean sendiri ngeliat di depan bemper ada kucing nggak ada kan. Akhirnya kita jalan bang. Seremnya. Nyampe pada akhirnya kita jalan nyampe rumah makan yang nemuin itu kucing tukang parkir yang emang udah kenal sama saya. Ya kan lucu banget saya ini kejadian apa? Ya lagi-lagi begitu masih sempat-sempatin bercanda. Lu sih makanya punya cewek apa? Jadi demenin setan tuh gitu. Ya lu ketawa kan. Nasib jomblo gitu ya. Setannya demen sama dia. Gila. Itu ngobrol perasaan sebentar bang. Tahu-tahu adzan subuh aja.
Itu ngobrol tahu dan subuh lah, kagak inget deh, udah turun kagak kebaca bang. Untungnya dapat kota-kota. Tapi alhamdulillahnya siang ya, dapat kota-kota. Habis nyampe sana alhamdulillah langsung muat. Kita kiriman ke Klaten, kurang lebih 5 jam gitu udah nyampe lagi ke penginapan gitu kan. Nah singkat cerita gak kerasa nih bang, udah 3 minggu. Cuman saya mikir, duit sih lumayan bang, duit lumayan. Cuman kalau dihitung-hitung, kiriman kita cuma dapat 6 rit apa 8, kurang lebih 8 apa 6 rit gitu bang. Oh dikit ya. Iya, tapi duitnya mah lumayan, kebanyakan standby. Kita kebanyakan waktu kebuang ya waktu ke Bali doang, itu paling lama. Narik sehari, ntar 2 hari libur, narik lagi begitu-gitu dong bang kerjanya tuh. Saya ngobrol, udah 3 minggu nih kita, sisa berapa lagi? Coba lo tanya masih ada DO apa enggak gitu saya. DO habis ternyata bang. Kok nggak dikabarin? Pikir saya kalau emang itu mah kita bisa pulang. Kita udah kagak makan tuh karena kita punya sedia Indomie kan. Kalau kita keluar pasti pulang bawa bekal bang. Beli roti, beli Indomie apa. Emang di situ disediain kompor apapun ada. Jam 10 malam itu Hansip itu biasa bang keliling. Ya namanya kita tamu, kita mau pamit ya kan. Kita panggil tuh sambil agak kencang suaranya. Pak De. Nyamperin. Ya, ono pole. Ada apa Le? Ini Pak, makasih banyak nih saya bilang. Selama di sini udah diawasin, dijagain apa segala macem. Sama kejadian kayak kemarin juga Pak De bantuin. Padahal saya juga nggak tahu apa-apa. Lah emang ada apa toh? Kayaknya udah besok saya udah pulang, hari ini terakhir. Soalnya dia udah nggak ada nih. Serius mas mau pulang? Ya udah kalau mau pulang, salam aja buat keluarga. Semoga selamat sampai tujuan gitu-gitu. Ngobrol nggak lama sih, kurang lebih 10 atau 15 menit gitu. Yaudah kalau gitu yang hati-hati ya, salam buat keluarga, sehat-sehat. Udah. Dia jalan bang. Sekitar jam 10:30, kan gak lama dia pergi tuh. Sekitar jam 10:30 saya tutup pintu, saya mau tidur bang. Itu gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba hujan brok gede. Wah adem nih, kalau mau nyuci mobil sekalian aja hujan-hujanan, pikir saya gitu kan. Saya buka pintu bang, sambil ngopi di depan pintu. Awas lu pamali, jangan ini di depan pintu gitu dia. Ya kalau orang rame, ini kan gak ada orang, saya bercandain gitu aja. Itu kan besok saya udah niat dalam hati emang besok mau pulang bang. Besok mau pulang itu si Anwar bilang begini, Lang, lu ngeliat kan depan lu? Lihat apaan? Orang hujan, mobil nu saya lihat, saya bilang begitu. Serius? Kayaknya kita harus pulang malam ini deh. Pulang malam ini. Besok aja, sekarang hujan. Nggak usah balik-balik jam segini kata saya. Udah ya buruan, beresin gitu. Anwar langsung lari ke mobil bang. Langsung ke mobil, putar balik mobil tuh, sempat nabrak pohon juga. Jadi si pohon itu senggol. Kayak orang ketakutan gitu bang. Saya tuh sempat kepikiran ketika pas dia putar balik tuh pengen nyalain handphone kan buat videoin itu. Cuman kan masih bawain lempar-lemparin tas tuh. Saya lemparin tas, Anwar langsung jalan. Saya lagi buka video sambil gemeteran gitu. Saya juga jadi takut kan, pikir saya bang. Nah bodohnya lagi si Anwar bukan ke kanan malah belok ke kiri bang. Nah keadaan itu yang tadi saya bilang di kontrakan tuh hujan. Tapi begitu saya keluar lewat dari jembatan itu tuh kering bang pas belok ke kiri. Masya Allah itu Anwar bawa mobil kayak nggak kayak biasanya bang, jalan jelek dihajar, kuprak. Itu masih kedengeran bang, ada suara kiki. Kata saya, buset ini apaan mas? Ini kagak terima kita mau pulang, Si Anwar bilang begitu. Woi pelan-pelan lu salah jalan gitu. Enggak ini bener, ke kanan kan? Lah dia bilang ke kanan, lah dia beloknya ke kiri yang saya lihat bang. Jalan terus, berhenti. Lagi ngebut, pas jalan jelek gitu kan, terus handphone saya jatuh tuh. Nggak jauh dia ketemu si gubuk itu tadi. Lu mau putar balik kemana? Kata saya bilang gitu, saya omel-omelin tuh. Mau putar balik kemana mas? Jalan segini mobil kita panjang. Kita mau belok kemana? Udah bablasin aja, tahu tembusnya mau kemana kayak gitu. Kali-kali aja tembus sampai ke Surabaya. Kata saya. Udah kesel saya bawa mobil begitu bang. Koprak sampai kagak jelas banget. Akhirnya di depan, ayo kita belok nih. Tuh di depan yang warteg, kalau mau putar balik. Pas mau putar balik tuh bang, kan dia sempat mikir dulu tuh. Udah kata saya putar balik. Dia sempat kagak mau tuh bang. Akhirnya si rem tangan saya tarik, kan otomatis personel yang masuk kan, dia pasti cek langsung mati kan. Udah saya geser, udah turun juga dia nggak berani turun, loncat lewat sini ke belakang, jadi saya naik gitu aja, saya puterin di situ bang. Saya ngerasa nabrak bang belakang, kuprak itu udah bodo amat, saya juga takut. Cuman saya masih punya pikiran bawa mobil, ya
Jalan jelek ya masih saya hajar lagi, saya pelan-pelan. Ayo lang, buruan lang, buruan lang. Kepala gue udah berat banget lang, udah buruan. Saya masih pelan-pelan, saya masih ngeliatin itu gubuk ada di situ, selawar lagi wangi. Cuman dia kagak nyium nih, cuman dia ngelihat sosok nih, kata saya. Dia ceritanya ntar pas di luar. Iya. Jeruk, udah singkat cerita, saya lewatin jalur itu dari jalan raya, saya belok kiri, saya ngambil arah Klaten. Tadinya saya pengen lewat jalannya lewat sini aja bang, masuk Bawen arah Semarang situ, pikir saya. Cuman lagi pikiran gini, malah saya capek sendiri. Ntar yang ada nih, saya keluar, nggak jauh dari situ ada pom bensin, saya berhenti dulu. Nyampe pom bensin kita ngisi solar, saya pesan kopi, saya bikinin kopi dia. Lu kenapa tadi bawa mobil? Lu tahu nggak tadi pas lu buka pintu kenapa? Kita kagak boleh pulang sebenarnya itu. Kita biar netep di situ nih. Lah kita kan wajahnya pulang. Iya lu kagak ngelihat, gue yang ngelihat. Yang tadinya cakep berubah katanya mukanya jadi serem gimana sih bang? Kalau ini saya persepsi dia ya, persepsinya Mas Anwar. Mukanya tuh di sini ada bekas sayatan begitu bang, seret. Dia ngegambarin saya di pom bensin. Terus si dari mata tuh keluar darah gitu, rambutnya tuh nggak lurus sebenarnya, ikal rambutnya. Cuman ngeliatin gitu sampai ngenatep, ya itu yang bikin gua takut. Dan lo kalau pengen tahu begitu gua mobil dia tuh ngejar kata dia, ngelayang itu di belakang lihat dari spion. Makanya dia bawa mobil nyampe kubrak kagak jelas bang. Buset gitu. Lu nggak bilang dari tadi? Kagak kepikiran gua buat bilang begitu. Gitu. Orang gua aja begitu keluar gerbang, gua ngerasa belok itu ke kanan, ternyata ke kiri. Udah kata gua, mas lupain aja mas. Udah kita kalau balik udah nanggung di luar mau gimana, udah kita balik. Yang begonya lagi, ini bego kalau bagi saya bang. Kita keluar kosan tuh pintu kagak kita kunci, kagak kita tutup. Ya Allah, saya inget pas di jalan katanya, mas kosan kagak kita tutup loh pintunya, kunci aja ngegantung. Ah udahlah kagak mikirin kata. Udah tuh. Pokoknya sejalan-jalan itu yang saya bawa mobil saya tuh. Udah mas lo biar tenang aja, gue yang bawa mobil. Singkat cerita alhamdulillah kita nyampe Jakarta nggak ada apa-apa nih. Jam berapa sampai Jakarta itu? Saya berangkat dari situ kurang lebih kan jam 12 malaman gitu bang, dari tempat itu kabur ya, anggaplah kayak kabur gitu berangkatnya ya. Kita nyampe sana tuh jam 10 siang. Karena saya juga banyakan berhenti, saya nggak mau ngasih dia bawa mobil, saya masih takut. Dan kebanyakan pun dia kebanyakan bengong jadinya. Arah berangkatnya saya yang kebanyakan bengong, arah pulangnya dia malah kebanyakan bengong. Tapi sehat, nggak masalah itu mah. Singkat cerita nyampe, saya turun di daerah Jelambar, dia masuk ke pool. Udah saya nyambung Gojek nyampe ke naik ojek online nyampe ke kontrakan saya itu. Kurang lebih nyampe kontrakan itu jam 2 jam setengah 3 bang nyampe kontrakan. Saking capeknya saya langsung rebahan gak kerasa terus tidur. Handphone bunyi apapun udah gak kedengeran tuh mas saya tuh. Bangun-bangun malah jam 7 kalau nggak saya tuh saya baru bangun bang, kayak orang linglung jadinya. Isya berarti ya? Iya Isya, karena maghrib tidur kan kayak orang linglung ya jadinya. Saya lihat handphone, buset, ada kali bang 20 kali panggilan cuma dari satu orang namanya Anwar doang itu yang nelpon. Saya telepon balik, gila lu gue telepon gak diangkat-angkat, gue capek mas kata gue. Lo di mobil gak ngapa-ngapain, gue yang bawa mobil. Nih dengerin gue dah, badan gue kagak enak banget nih, gue baru beres ngurut, badan gue pada sakit, tukang urutnya aja nyampe kagak. Ketika dia megang sini katanya, megang pundak, itu dia, udah mas, udah 2 orang itu malah. Kan yang pertama kata dia gak enak, terus panggil lagi orang, yang keduanya malah gak mau megang. Ya terus gue mau ngapain? Lu kemari dah tolongin gue. Ya kan ada bini lu. Lah ya bini gue lah, udah sini aja main. Saya main ke sana tuh bang, saya minjem motor tetangga. Saya main ke sono, buset orang udah begini aja bang. Jadi kan kecapean, kagak tahu badan gue gak enak banget dah, panas. Saya pegang panas bener bang, badan dia panas. Terus istrinya ngomong, Mas Bolang, ada kenalan gak orang pintar, orang-orang bisa, ustadz apa orang pintar? Siapa ya katanya? Lah ini kan daerah-daerah lu mbak, ya kali gue bawa dari sana. Coba kalau ngomongnya dari tadi, saya bawain dari sana, maksudnya dari daerah saya itu, dari kontrakan deket-deket. Coba cari teman mbak di sini yang tempat teman-teman kerja kali aja ada. Ditanya, ada tuh bang. Datanglah bapak-bapak sama temennya, dianterin gak naik motor. Umur berapa itu bang? Umuran 45 nyampe 50-an bang. Tapi masih gagah, orangnya masih gagah. Iya, masih muda berarti. Dia datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih gila, ini ngikut dari mana? Kata dia gitu-gitu. Bilangnya si Pak Ustadz itu. Saya itu sama istrinya, sama temennya istrinya Mas Anwar itu suruh keluar. Nah si bapak itu di dalam nih ngobrol berdua. Saya disuruh keluar nih bang, saya disuruh keluar. Dengan posisi saya menghadap ke pintu, kan pintunya nggak ditutup. Nah istrinya sama temennya istrinya itu menghadap ke saya tuh sambil ngobrol. Saya ngeliatin, katanya ini Pak Ustadz ngapain ngobrol-ngobrol berdua sama teman saya tuh, sama Mas Anwar. Yang satu nunduk, kadang nangis, saya liatin sih.
Saya mukanya mah serem bang asli, tapi kalau nangis jelek banget itu asli. Si Mas Anwar ini. Ayolah Mas Anwar, ceritalah sini versi Mas Anwar ya. Parah ya bang. Terus ngeliat nangis tuh. Tapi kan nangisnya bukan suaranya dia bang, kayak suara cewek suaranya jadinya. Saya denger, ya udah sekarang lo pulang aja ya, kalau mau di sini juga mau ngapain ya, udah punya anak bini. Lagi ngomong punya anak bini terus malah noleh ke saya itu orang. Si Mas Anwar noleh ke saya gitu, ya saya langsung buang muka kan ya, saya juga dipikir saya dia udah sadar kali ya. Saya buang muka aja melengos. Saya balik lagi masih natapin saya bang. Disuruh masuk lah saya sama Pak Ustadz. Mas, itu temannya Mas Anwar sini udah masuk. Masuk saya tuh. Masuk nongkrong. Sampai nemu ini di mana? Nemu ini di mana? Saya kan belum kepikiran yang kemarin bekas jalan itu bang, saya nggak kepikiran ke situ. Nemu ini di mana? Nemu di mana Pak? Ini teman saya nemu di mana? Enggak. Ini ngikut nih. Sosok ini ngikut nih nyampe sini. Nih gue kasih tahu, sosok ini demen sama kalian berdua. Duh, kata saya, gimana sih Pak? Kok ada aja? Emang bisa ya? Kata. Dah pokoknya intinya gitu, saya nggak bisa jelasin panjang lebar. Ntar lu pasti dapat jawabannya sendiri, gitu dia begitu kan. Nah tapi ada syaratnya nih kalau mau diberesin. Ntar tolong buang pakaiannya terakhir, buang ke kali. Buset, saya buangnya ke Kali Cisadane situ bang. Pakaian siapa? Pakaian yang dipakai terakhir sama Mas Anwar. Oh. Saya buang. Iya. Saya yang buang sama Pak Ustadz ini nyari kali yang di Cisadane itu. Ya saya buang tuh akhirnya bajunya tuh sambil bismillah apa yang dikasih tahu sama Pak Ustadznya. Saya buang ke situ ke Kali Cisadane itu. Udah dibuang, saya udah ngikutin apa yang Pak Ustadz bilang di rumah, tuntunan segala macam. Saya pulang ke kontrakan. Kurang lebih jam 12 malam saya nyampe langsung tidur karena saya juga masih capek kan, Bang. Bangun jam 7, saya masih kepikiran Mas Anwar kan. Saya terus ke sana lagi. Saya ke sana juga nggak naik motor, saya naik ojek online. Sampai naik ke rumah aja. Nyampe sana alhamdulillah. Dia baik-baik aja, udah sehat, udah seger segala macam. Oh, alhamdulillah. Ngobrol istrinya nyampe libur, dikirainnya belum sembuh. Saya Mbak kerja aja. Ntar biar saya nemenin, saya juga pengen masih ngobrol. Ngobrol. Akhirnya ya udah kalau misalnya udah sehat, udah nggak ada apa-apa ya. Saya pulang nih. Saya pulang saya nganggur tuh Bang, kurang lebih seminggu tuh saya nganggur ya kan. Selang seminggu nganggur, nah ini saya diperkenalkan sama teman saya yang saya bawa mobilnya ini, bawa genset untuk dipergunakan di pertandingan sepak bola. Dan kebetulan kiriman itu saya ke Jogja Bang. Saya stay di sana waktu itu. Sebenarnya sih bukan di Jogjanya ya, di Solo. Saya stay-nya di Solo, cuman saya intens Solo Jogja terus gitu karena pertandingan waktu itu di 2 stadion yang saya dapat, di Stadion Manahan sama di Stadion Maguwarjo. Oh iya. Dan itu pun Maguwarjo itu bagi saya jalannya itu jalan pertama yang saya masukin, maksudnya selama saya di Jogja itu baru masuk ke daerah itu. Dapat seminggu itu saya bilang sama Anwar, gue ada kiriman lagi nih, cuman gue kayaknya nih netep nih gue bawa genset gitu. Udah bawa aja nggak apa-apa, aman, yang penting kerja aja dulu. Ayo ke Jogja lagi, ke Jogja, enggak kalau ke Jogja gitu. Pikir saya ngomong bercanda, ya udah ya biarin aja. Singkat cerita besoknya saya berangkat nih Bang, pagi jam 8 lewat jalur Klaten yang tadi. Tapi saya nggak ngarah ke Klaten, begitu di Tugu saya ambil yang lurus karena kan penginapan saya di Solo. Hari pertama saya masuk itu ke Solo dulu di Stadion Manahan. Dari Stadion Manahan terus saya pulang, kebetulan deket, cuma di belakang stadion penginapan saya. Nah terus saya ke Maguwo, dapat 2 hari kemudian saya ke Maguwo. Nah di Maguwo itu kan saya awam, daerah-daerah situ awam Bang. Yang saya akrabin pertama adalah ya siapa lagi kalau bukan security kawasan. Okay. Saya udah kebiasaan dengan itu. Saya ngobrol apa segala macam. Intinya saya udah akrab itu sama security. Habis pertandingan saya balik lagi ke Solo. Udah libur tuh 4 hari nggak ada pertandingan. Nah dengan hari pertandingan saya udah sempat minta orang stadion security. Saya nggak bisa sebutin namanya, mohon maaf karena dia yang ngasih tahu sebenarnya. Iya. Nah 1 minggu kemudian saya balik lagi ke Maguwo. Saya balik ke Maguwo setelah install segala macam udah nyala. Saya cerita sama security ini, Pak saya dulu pernah kejadian bukan udah lama, ini baru kemarin kata saya, paling lama 2 minggu atau 3 minggu kemarin kata saya bilang. Ini saya pernah ke daerah sini. Ini ntar nih saya searching dulu nih di GPS kata saya. Saya searching penginapan ini. Lah dekat Mas, orang cuma 45 menit, di mana sih? Dibuka kan kita masih bisa lihat gambar tuh Bang, kalau di GPS ya ada gambar. Iya. Lah ini Mas saya tahu dari sini. Emang ada kejadian apa? Ya saya cerita tuh, saya panjang lebar gini segala macam, sampai pulang pun masih kena kata saya teman saya. Wah saya juga ada Mas nih cerita
cerita serem begini gini segala macam. Lagi cerita gitu tahu dia malah cerita horor bang. Si security ini ngomong sama saya. Jadinya kan nyambung bang yang ngomong. Wah gini buset nyampe gak kerasa jam 3 subuh baru kelar tuh ngomongin begitu. Dia ngalamin apa waktu itu bang? Banyak bang kalau dia bang. Apa Dia tuh? kalau cerita sama saya itu dia kan steward modelnya, dia suka jaga bukan di stadion doang, kadang ada pengawalan apa segala macam. Dia sempat ke daerah Sumatera gitu, lagi lewat alas tahu tuh lagi nyebrang palanya nggak ada gitu bener bang, lagi nyebrang seriusan. Beneran kalau bohong saya kagak bisa berdiri sih. Kalau nggak percaya nanya no orangnya, satu lagi di sono no gitu. Set ekstrim juga kata saya mas lo. Banyak mas gitu-gitu. Dia juga sempat ngawal orang ternama lah di Indonesia gitu. Itu pernah juga dia. Gue juga kadang heran mas pulang. Gak kemana-mana pasti nemu mulu yang begitu-gitu. Gak tahu udah demen-demen banget ya. Lu juga sama kali mas ya? Justru itu saya baru kemarin. Kan baru cerita kemarin gitu saya. Kayak saya kemarin aja baru ngerasain di daerah Jogja lagi. Jadi intinya ketika saya ngobrol panjang lebar. Selesai nih pertandingan terakhir di Magua waktu itu kan. Ya biasa. Ngobrol-ngobrol cuma titip pesen. Ya mas jadi supir. Jangan lupa baca doa mau kemana-mana. Ingetin temen lu juga lo gitu-gitu segala macam lah, intinya ngenasehatin baik ya bagi saya. Udah saya pamit saya balik ke Jakarta. Saya ingat saya main lagi ke tempat si Anwar. Oh si Anwar. Nyampe situ orangnya kerja ya berarti udah alhamdulillah maksud saya. Berarti dia kan baik-baik aja selama sebulan saya jalan dia masih kerja gitu. Pikir saya ya udah alhamdulillah. Cuman kan saya masih ngeganjel sebenarnya itu, saya belum dapat jawaban itu sebenarnya bang. Sampai sekarang juga masih ngeganjel kenapa gitu-gitu. Jawaban apa nih? Jawaban yang tadi bilang Hansip mau jelasin. Oh, yang tiba-tiba ada yang punya kos-kosan itu. Itu masih ngegantung. Sampai sekarang saya masih mikirin itu. Dan si Anwar pun kadang kalau pas saya ketemu gitu iseng, kalau saya lagi main, saya main ini ke Jelambar. Gue semalam ngimpi tahu gitu. Ngimpi lagi. Ngimpinya ngapain aja saya bercandain aja gitu. Cakep sih cakep. Cuman kalau lagi kagak inian tahu serem gitu-gitu terbang. Bininya yang sering ngerasain tuh bang, bangun-bangun nginggu tahu keringetan gitu ininya si Mas Anwar. Makanya pas kemarin terakhir gue bilang, Mas gue ceritain ya, mau cerita di mana lu? Ada lu nonton video gue dong, tonton dulu. Wah ya juga ya, ya ceritain. Ayo lu ngikut gitu. Mau gak deh? Kalau next time diundang mau gak deh kira-kira? Mudah-mudahan mau ya. Tuh, bilangin aja nih, Bang Anwar. Ayo lo cerita dong versi abang nih ya kan, ini versi Bang Bolang nih. Nah versi abang nih ya kan, kayaknya menarik juga nih sampai sakit ya. Gokil ya diikutin ya. Nah nih Bang Bolang itu yang orang yang ngakunya suami istri ya, yang ternyata bukan suami istri, yang sempet istrinya itu kesurupan. Nah itu dia umur berapa waktu itu Bang? Kira-kira sepenglihatan lu cowok dan cewek itu? Kalau saya lihat ceweknya sih kurang lebih umuran 35. Tapi kalau cowoknya masih muda. Masih mudaan, pantaran saya gitu lah. Oh, emang abang masih muda? Udah tua ngaku muda. Nah, nih Bang Bolang, si Mas Anwar sendiri ya. Nah, sebelum kejadian horor sama abang nih yang ngirim barang ke daerah Jawa Tengah itu, sebelumnya dia sempat ngalamin juga bang. Pernah cerita gak gitu kayak, Lang, gue sebelumnya pernah nih nganter barang ini gitu apa? Ini first time dia ngalamin. Pernah deh bang, justru intens dia daripada saya malah. Dia tuh sebenarnya peka bang, lebih dari saya orangnya. Saya peka kan cuman peka kalau pas lagi mut-mutan doang. Kalau dia sebenarnya orangnya peka. Iya. Makanya saya tuh sempat dengar cerita dia itu satu yang dia ngirim ke daerah Medan. Ngirim ke daerah Medan, dia mogok. Itu mobil kan udah gimana ya? Mobil itu parkir, mobilnya mundur sendiri, kuncinya dia pegang, mobilnya gelinding. Jalanan jalan datar. Rem tangan? Di rem tangan. Begitu dilihat, rem tangannya turun, mobilnya jalan. Mesinnya mati. Oh, itu serem banget itu. Sebenarnya banyak nih bang ceritanya tuh. Ayo dong Bang Anwar, cerita dong. Ini penasaran nih. Dia ngalamin supir angkot di daerah-daerah Jalan Mogot tuh pernah dia bawa. Karena ya namanya di jalan ada aja gitu bang. Nah itu dia. Apalagi keluar kota, kita nggak tahu nih daerah-daerah mana gitu kan. Bahkan dia sempat nih bang, dia bawa mobil daerah Dan Mogot sini nih. Malam-malam dapat sewa. Bener duit, begitu nyampe rumah daun. Dan itu orangnya bilang itu suruh bawa daunnya kemarin masih ada di lemari. Masih ada di lemari. Menarik banget. Ayo Bang Anwar, sini. Buat apaan ya? Sini. Jadi penasaran saya sama sosok beliau. Parah itu emang dia. Ada sih fotonya, cuman pengen lihat aslinya nih kayak gimana orangnya. Nah nih Bang, sampai sekarang nih ya Bang Bolang, sampai detik ini kan kejadian tahun 2018 akhir ya, November tadi ya. Sampai detik ini Bang, terjawab gak Bang, kalau cewek ini sebenarnya ngikutnya dari mana nih? Kan awal ngeliat lu kan di Cirebon ya. Yang liat spion itu. Betul.
Terus sampai kejadian itu di kos-kosan di daerah Jawa Tengah juga. Nah ini tahu bang dari mana tuh sosok cewek ikut? Orang nyampe sekarang aja saya masih bertanya-tanya itu bang. Oh, Saya kan sempat yang tadi saya bilang pas sama security yang di Stadion Maguwo itu, berhubung dia tahu, saya pengen tuh nyamperin sono kalau emang dia banyak yang kenal, temuin tuh hansipnya tuh pengen tahu jawabannya apa. Set nyampe sekarang saya bang nggak nemu itu. nggak nemu ya siapa sosok gitu ya? Iya, maksudnya sosok itu siapa dan kenapa gitu. Dan kan pertanyaan juga si kosan apa penginapan yang di atas kosong. Iya, tapi kenapa sih si Mas Anwar ini yang kena ya sampai diikutin ya? Kenapa nggak Bang Bolang gitu? Duh, jangan bang, saya Jangan. lagi. Waduh. Ayo Bang Anwar cerita sini Bang, kita jadwalin ntar saya minta kontak ke Bang Bolang ya. Banyak tuh Buat dia, teman-teman komen nih biar Bang Anwar pada mau. Bang Anwar mau nih cerita nih. banyak Gila, tuh itu Bang ceritanya Bolang. bener. Nah kan tadi abang sempat cerita tuh kayak yang tadi abang bilang tuh si Mas Anwar ini pas teman datang dia malam keluar yang abang tarik depannya kali tuh ya dan dia ngerasa ada yang manggil ya, ada Betul. orang ya. Nah itu sama persis bang sama kejadian saya tuh waktu naik gunung Sumbing itu tahun 2012 waktu itu. Oh, orang ngalamin gitu. Sama jadi temen ini bang malam-malam kan saya kemalaman tuh nyampe buka tenda itu jam 8 atau jam 9 saya lupa menjelang maghrib bang. Jadi teman tiba-tiba jalan sendiri ngelucuk gitu. Saya lagi ngerokok jeda maghrib kan, yang mau sholat yang mau enggak gitu kan. Udah tuh saya ngerokok santai sholat beres-beres, teman tiba-tiba ke kanan gitu jalan sendiri. Tasnya nggak dibawa, enggak, tas ada carrier-nya. Iya. Jalan sama teman saya, wah mana si Ijul, ditarik ya kan, Jul mau kemana? Ada yang manggil tuh, minta tolong. Buset bang, jurang begini bang, kan begini ya, begini ini datar, depannya begini. Dia udah agak miring, Betul. cuman nggak terjal, cuman bisa kayak miring gitu kan, bisa jalan. Dia tarik langsung, weh mau kemana? Dikejar ya kan, itu ada yang manggil. Udah nggak bener ya kan. Satu mungkin karena capek ya, halusinasi. Tapi kalau dilihat mah jelas bang ada yang manggil. Ada yang manggil. Kayak pendaki minta tolong, kata dia gitu. Tapi emang sering juga begitu bang? Setiap ngedaki begitu apa enggak juga? Nggak semuanya bang. Oh, nggak semuanya. Semua tergantung kondisi sehatannya mau gangguin yang mana nih. Terus sama tingkat kepekaannya ya. Nah pas ditarik langsung diklarifikasi gitu kan. Maksudnya wah ini anak udah bener-bener nih. Kalau halusinasi sih enggak gitu kan. Ya, mungkin kalau teman gue mah ini dia udah mulai digangguin nih gitu. Betul. Pengen dibawa ke sana gitu. Takutnya kalau kita nggak ngeliat mah dia kucuk sono bablas bang. Langsung tim SAR. Jurang saya kali nyemplung doang ke situ bongsrot. Bikin kerjaan tim SAR aja kan evakuasi. Kan ngeri gitu astagfirullahaladzim. Makanya langsung tuh kayak makanya kalau lagi capek udah baik-baik istighfar lah, apalagi di gunung ya bang. Yang notabene emang hutan ya mungkin emang tempatnya dia gitu. Iya. Nah nih Bang Bolang, setelah kisah pengalaman horor yang abang alamin gitu kan, ya mungkin beberapa kali ngalamin kayak sekarang nih kan, dan sering juga selama ngirim aman-aman aja gitu kan. Iya. Nah abang sebagai waktu itu driver truk ya, bisa dibilang supir, punya pesan-pesan gak bang buat teman-teman di rumah nih? Mungkin ada yang jadi driver truk juga atau teman-teman yang suka berpetualang gitu. Ya kalau pesan saya mah tetap hati-hati di jalan ya. Namanya kita hidup di jalan kan kita nggak tahu bang. Jadi ketika mesin nyala, kita cuma punya dua pilihan itu. Kita mau selamat apa enggak, gitu kan. Kita tetap berdoa, tetap ingat. Karena gini bang, abang sering tuh bilang, ayo cerita lagi. Saya bukannya kagak mau cerita bang. Cuman satu ya di waktu juga saya agak padat. Terus saya mau nyeritain yang kayak apa. Karena bagi saya tuh takutnya yang saya ceritain orang berpikirnya adalah masa yang gitu-gitu bang. Cuman kan emang saya ngerasain itu dan saya yakin bukan saya doang. Contoh kayak teman saya itu yang Mas Anwar terakhir itu kan memang ngerasain. Mungkin teman-teman driver lain juga ada, bahkan banyak juga yang ngerasain seperti itu bang. Kita kan gak pernah tahu dengan kejadian-kejadian gitu. Apalagi kita namanya supir malam, ya kan. Terkadang itu saya ketemu nih driver nih, saya ngobrol gini-gini. Malah dia nanggepinnya malah banyakan dia cerita horornya gitu. Banyakan dia ngalaminnya. Tapi umur juga lebih tua dia. Senior. Pengalaman senior gitu, horor senior. Namanya di jalan ya kita nggak Betul. tahu ya. Kita nggak tahu itu bang. Iya benar-benar. Ya tetap hati-hati ya bang ya. Betul.
Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang ada sama Bang Bolang ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya alhamdulillah setelah sekian lama gitu kan, setahun lebih lah kita nggak kedatangan Bang Bolang. Dan akhirnya Bang Bolang menyempetin waktunya buat berbagi kisah pengalamannya buat kita semua. Semangat para pejuang keluarga, semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, dilunasin segala hutang-hutangnya, dikabulkan segala keinginan dan harapannya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Bolang ya. Bang Anwar bisa kali cerita, terus saya WhatsApp ya. Ayolah, dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.